berdoa. Kita mau baca renungan pagi ini. Oke, mari anak-anak, kita berdoa dari tempat masing-masing ya. Miss akan pimpin dalam doa. Sebelumnya, silakan bisa buka kameranya. Ini ada yang baru masuk ya. Ya, oke, semua sudah siap untuk berdoa ya. Silakan siapkan Alkitabnya untuk yang ada Alkitab di rumah. Oke, silakan bisa ditutup kembali kameranya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat kesempatan baru kami boleh belajar dari firman-Mu sendiri. Bapak, jamah setiap kami untuk boleh mengerti apa yang Kau kehendaki buat hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum masuk di firman, kita angkat satu pujian. Bapak, Engkau mengenalku ya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oke, mari kita buka bacaan hari ini dari Keluaran 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21. Sudah ketemu? Miss bacakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang,
dan pemimpin 10 orang. Mis bacakan renungan pagi ini. Salah satu pengertian dari kata pilihan adalah yang terpilih, yaitu yang terbaik, terkemuka, dan lain sebagainya. Artinya bahwa ada banyak orang, tetapi hanya satu atau beberapa orang saja dari banyak orang tersebut yang dipilih untuk melakukan sesuatu hal. Demikian juga halnya dengan para hakim yang diangkat oleh Musa, mereka adalah orang-orang pilihan. Kisahnya dimulai dari Yitro, mertua Musa, yang melihat Musa mengadili bangsa Israel sendirian. Mengadili bangsa sebesar itu seorang diri adalah sesuatu yang tidak baik. Baik Musa maupun orang Israel akan mengalami kelelahan. Bahkan, sangat mungkin orang Israel akan pulang ke rumah dengan rasa tidak puas. Oleh sebab itu, dibutuhkan orang-orang yang bisa membantu Musa untuk mengadili bangsa Israel. Mereka itulah yang disebut para hakim. Alkitab mengatakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu, juga dari seluruh orang Israel, Musa memilih. Ada dua penekanan yang bisa kita lihat di sini, yaitu mereka dipilih dari sekian banyak orang. Ya, jadi orang yang dipilih artinya dia yang terbaik dari sekian banyak orang. Jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir cukup banyak. Dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Berkaitan dengan kepemimpinan sebagai hakim, tentu yang dimaksud adalah kaum laki-laki, dan 600.000 bukanlah jumlah yang kecil. Kalau terpilih di antara 600.000 orang, itu berarti termasuk istimewa. Mereka dipilih dari antara orang Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang ikut serta dengan mereka. Di Keluaran 12 ayat 38 berkata, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Namun menurut Keluaran 18 ayat 25, para hakim itu dipilih dari seluruh orang Israel. Jadi, orang banyak dari berbagai-bagai bangsa itu tidak termasuk di dalamnya, mereka tidak memenuhi kriteria. Artinya para hakim itu sungguh-sungguh berkebangsaan Israel. Tentu saja ini adalah syarat mutlak, di samping syarat-syarat yang dijelaskan kemudian, sebab bagaimana mungkin orang asing akan memimpin bangsa Israel dengan baik, sementara mereka tidak menerima janji Tuhan, seperti yang diterima oleh bangsa Israel. Beberapa penafsir sepakat bahwa orang asing itu adalah orang-orang pendatang yang memengaruhi bangsa Israel untuk memberontak kepada Musa dan Tuhan. Bersyukurlah jika ada di antara kita yang menjadi orang-orang pilihan, misalnya di tempat kerja kita, di sekolah, di kelas kita. Kita dipilih untuk memimpin divisi, memimpin satu pekerjaan khusus, memimpin kelas, memimpin sebuah organisasi, dan lain-lain. Di masyarakat, orang-orang memilih kita sebagai ketua RT, ketua RW, atau di gereja. Kita dipilih menjadi ketua panitia acara besar gereja atau ketua kegiatan yang lain. Yang terpenting di sini adalah kita harus memiliki integritas dan bertanggung jawab. Oke, anak-anak.
Di sini kita dilatih untuk menjadi pemimpin masa depan. Artinya kita harus punya tanggung jawab yang baik, harus punya integritas yang baik. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Kita harus minta Tuhan untuk campur tangan dalam apapun yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak mampu. Bahkan hal paling sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita bermegah, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya mungkin satu saat kita menang dalam lomba. Mungkin satu saat orang memuji kita karena sesuatu kelebihan atau prestasi atau apapun itu. Tetapi jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan itu seperti apa? Ini loh hasil kerjaku, ini loh hasil karyaku. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Pujian, hal-hal yang dilontarkan manusia ke kita, hal-hal yang baik. Itu pujian itu kita harus kembalikan kepada kemuliaan Allah. Artinya, jika kita sanggup untuk berprestasi, jika kita sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik, itu tidak lepas dari kasih Tuhan. Itu tidak lepas dari kebaikan Tuhan buat hidup kita sendiri. Jadi apapun itu, semuanya adalah kebaikan Tuhan. Bukan dari hasil kerja kita, bukan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita setiap pagi mendengarkan firman Tuhan, firman itu harus nyata dalam hidup kita. Artinya apa? Kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masing-masing adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang punya tanggung jawab, yang punya integritas. Pemimpin-pemimpin yang dipercaya Tuhan, dipercaya manusia. Kita harus melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Artinya kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita belajar. Kalau tidak istimewa tentu kita tidak akan menjadi orang-orang pilihan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan buat hidup kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan menjadi orang pilihan di mana kami berada. Mampukan kami untuk bisa bertanggung jawab, untuk punya integritas. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga setiap pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak semua, silahkan bisa dibuka kameranya. Miss akan umumkan. Silahkan semuanya bisa dibuka kameranya. Masih di situ? Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Semangat ya? Ambil setiap hal-hal yang positif dalam hidup kita ya. Tetap harus semangat. Oke, Miss kasih pengumuman. Pengumuman yang kemarin Miss umumkan di grup untuk mengisi tinggi badan, berat badan, kemudian apakah menggunakan kacamata atau tidak, apakah giginya ada yang berlubang atau tidak. Miss minta tolong untuk diisi segera ya, yang belum mengisi. Yang sudah mengisi, Miss sudah masukkan di dalam form, karena itu nanti akan menjadi data kita, karena kita kerjasama dengan Puskesmas, jadi itu harus kita serahkan. Ya, tolong nanti untuk hari ini silahkan diisi semuanya. Kemarin yang isi baru kalau nggak salah 4 atau 5 orang ya. Tolong semuanya diisi ya. Isi dari WA saja. Nanti Miss yang akan masukkan ke formulirnya ya. Oke ya, anak-anak Miss tunggu ya. Karena ada masih banyak yang belum mengisi ya. Itu untuk pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua adalah
Hari ini jam 2 kalian akan gabung di Zoom yang Miss sudah bagikan ke kalian untuk mengikuti ekskul fotografi. Silakan menyiapkan kamera kalau ada kamera, kalau tidak silakan pakai HP. Ya. Jadi Zoom-nya mulai jam 2. Mungkin kalian bisa masuk paling enggak 5 menit sebelumnya atau 3 menit sebelumnya ya. Oke anak-anak ya, bisa mengerti? Ada yang ditanyakan? Yang sudah mengerti bisa kasih reaction, jempol, atau claps. Oke, terima kasih ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan bisa ditutup kameranya. Kalian siapkan pembelajaran untuk hari ini. Yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Lanjutkan materi kita tentang olahraga permainan bola besar bola voli. Minggu lalu saya sudah menjabarkan teknik-teknik dasar dalam permainan olahraga bola voli dan peralatan perlengkapan permainan ya. Saya sudah menjabarkan itu dan kalian juga sudah mengerjakan tugas. Minta maaf kalau dalam kalian mengirimkan tugas ke TD Smart masih ada banyak kekurangan di sana. Kekurangannya ada beberapa siswa yang tidak bisa mengakses atau mengupload hasil tugasnya. Ya, kayak tadi pagi ada beberapa siswa yang masih WhatsApp ke Mr. Andi, semalam juga dari kelas 9 ataupun kelas 7 untuk penguploadan dia agak kesulitan. Ya, nah ya nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita sedang perbaiki sistemnya. Sekolah juga memberi kesempatan kalau memang tidak memungkinkan dan tidak bisa dikirimkan lewat TD Smart, silakan anak-anak bisa mengirimkan lewat WhatsApp ke guru bidang studi yang mengajar. Ya, jadi semua pelajaran kalau kalian ada kesulitan mengirimkan tugas melalui TD Smart, bisa kalian berkomunikasi sama guru mapel tersebut supaya bisa mengumpulkannya melalui WhatsApp. Oke, ya Mr. Andi akan share screen terlebih dahulu. Ya. Ya, kemarin Mr. Andi udah jelaskan ini ya. Sejarah permainan bola voli. Terus kalau udah macam-macam teknik dasarnya. Ya, coba Mr. Andi mau ini dulu deh, review ulang ya tentang materi yang Mr. Andi kemarin sudah bagikan dan kalian juga sudah mengerjakan tugasnya. Saya ingin berkomunikasi dengan beberapa siswa di kelas ini. Tolong diaktifkan audionya buat siswa yang saya sebutkan namanya. Silakan diaktifkan audionya atas nama Jonathan. Jonathan, bisa diaktifkan audionya. Halo Jonathan. Ya. Bisa diaktifkan audionya, Jonathan. Oke, mungkin Jonathan masih di luar. Ya, saya minta tolong ini. Edo. Ayo. Ricardo, silakan di unmute. Iya, Mister. Oke, sorry. Ya, Edo, thank you sudah nyambung. Nah, itu Mr. Andi mau review tentang materi yang minggu lalu saya sudah sampaikan tentang permainan olahraga bola voli ya, dan Edo sudah mengerjakan tugasnya. Nah, Mr. Andi mau nanya, ada beberapa teknik dasar dalam permainan olahraga bola voli ya, betul ya? Iya. Nah, Edo silakan sebutkan 2 jenis teknik dasar yang Edo tangkap
minggu lalu dari materi yang Mr. Randy sampaikan? Apa aja kira-kira? Blocking, spiking. Oke, cukup 2 aja. Ya, block dan spike ya. Block atau istilah lainnya apa dalam bahasa Indonesianya? Apa namanya? Apa ya? Istilah lain dalam blocking secara bahasa mempertahankan atau menahan atau membendung bola dari serangan musuh. Lawan atau musuh. Oke, kalau spike? Menyemes bola ke daerah lawan secara menukik. Oke, menyemes bola ke daerah lawan secara menukik. Tentunya pukulannya harus dengan cara keras ya. Iya. Oke, thank you Do. Oke, thank you Do. Ya, berikutnya Mr. Andi mau tanya ke siswa yang lain. Silahkan diaktifkan audionya. Mr. Andi mau nanya ke Putu Eka Asih Marvela. Silahkan diaktifkan audionya, Vela. Oke, silakan Vela. Vela. Mana nih Vela nih? Vela. Ya, oke. Vela sudah bisa audionya? Coba. Mr. Andi belum mendengarkan suara Vela. Oke, belum kedengaran juga Vel. Suaranya Vel. Mungkin ini ya, apa namanya? Oh, audionya nggak bisa. Oh, sorry. Thank you, Vel. Thank you, Vel. Ya. Oke, Mr. Andi minta tolong deh jawaban dari Sherlyn Sugiarto. Lin, bisa diaktifkan audionya, Lin? Ya, oke, thank you, Lin. Nah, tadi teman kamu itu sudah menyampaikan 2 jenis teknik dasar permainan olahraga bola voli. Masih ada 3 lagi teknik dasar permainan olahraga bola voli. Boleh dong dibantu Mr. Andi disebutkan, Lin? Apa saja, Lin? Service, oke. Passing, oke. Smash. Ya, smash tadi spike itu ya. Oke. Nah, kalau untuk passing itu sendiri dibagi menjadi berapa bagian, Lin? Passing, ada berapa jenis passing? 2. Oke. Ingat passing apa saja, Lin? Passing atas sama passing bawah. Passing atas sama passing bawah. Oke, thank you. Kalau ini service dibagi menjadi berapa, Lin? 2. Service 2 juga. Ada service apa? Service atas sama service bawah. Service atas sama service bawah. Oke, thank you, Lin. Thank you tanggapannya ya. Mr. Andi mau nanya selanjutnya lagi kepada siswa yang lain. Ini sudah masuk belum ya sekarang ya? Jonathan? Ya, Mister. Oke, Jo. Ya, sip. Thank you. Sudah masuk. Jo, tadi teman Jonathan, Alin menyebutkan ada 2 jenis teknik dasar. Yang pertama adalah service dan passing. Nah, Jo, Mr. Andi mau nanya. Kan tadi ada 2 jenis passing nih, passing bawah dan passing atas. Mr. Andi mau nanya, kalau passing bawah itu perkenaan bola dengan tangan kita, itu bagian mana tangan, Jo? Tangan kita yang bagian mana yang terkena bola ya? Kalau passing bawah. Jonathan, silakan diaktifkan audionya. Ya, oke.
Silakan, Jo. Mungkin ada sedikit trouble ya, Jonathan. Iya. Oke, kalau belum bisa nyambung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena mungkin apa namanya? Oh, sudah. Halo. Ya, sudah, Jo. Ya, thank you. Ya, tadi Mr. Adi menanyakan ada 2 jenis passing ya. Ya, Passing bawah dan passing atas. Nah, untuk passing bawah itu sendiri dalam permainan bola voli, kenanya bagian tangan kita, bagian tangan yang mana ya, Jo ya? mungkin pergelangan tangan, Mister. Setelah pergelangan tangan ya, areal pergelangan tangan ya. Kalau passing atas, Jo? Kalau passing atas, oke, Alea, halo, selamat pagi. Ya, oke, Jonathan mungkin ada sedikit problem di audio. Ya, Mr. Randi mau menanyakan dong sama Alea. Alea bisa diaktifkan audionya, Alea? Ya, Alea. Oke. Alea, Mr. Randi mau nanya nih, tadi teman Alea sudah menyebutkan tentang teknik dasar permainan bola voli yang namanya servis. Apa sih itu servis ya, Alea ya? Apa ya servis itu ya? Alea mungkin tahu? Servis, apa itu servis? Oke, kalau Alea belum tahu, nanti bisa disimak, misalnya dia akan menanyakan ke siswa yang lain. Tolong diaktifkan audionya Arya Putra Hartono. Silakan Arya Putra Hartono diaktifkan audionya. Arya? Kok hilang lagi suaranya? Sudah? Masuk Arya? Oke, ya Arya. Oke, thank you. Kok hilang? Kok unmute lagi? Ya, coba ditahan. Arya, Mr. Randi mau nanya. Apa itu servis dalam permainan olahraga bola voli, Arya? Untuk memulai permainan, Mister. Memulai sebuah permainan. Tadi teman Arya menyebutkan ada 2 jenis servis ya dalam permainan bola voli. Ya betul ya, servis bawah dan servis atas. Kalau servis bawah sendiri perkenaan bola dengan tangan bagian mana ya Arya ya? Kanan, Mister. Ya oke, kanan boleh atau kiri boleh. Tapi untuk ketepatan bagian tangan kita bagian apanya? Entah itu lengan, Ini apa telapak yang tangan atau mana? tangannya itu yang agak itu mengepal gitu, Mister. Oh, di bagian tangan tapi posisi jari tangan kita mengepal seperti itu. Iya, Mister. Oke, berarti terkenanya di bagian jari-jari tangan kita dong. Iya. Atau di pergelangan tangan. Enggak, di jempol tuh apa? Ya, oh, di bagian jari berarti ya. Maksudnya oke. Nah, kalau kita melakukan servis atas, waktu kita pukul bola kita terkenanya bagian tangan bagian apanya Arya? telapak, Mister. Telapak tangan. Oke, thank you Arya. Thank you. Ya, bisa di-off-kan audionya. Ya. Baik, Mr. Adi tadi sekilas mereview materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman kalian itu betul. Tapi Mr. Adi koreksi sedikit untuk yang tadi yang saya tanyakan bagian terakhir kepada Arya. Untuk melakukan servis bawah, perkenaan tangan pada saat kita servis adalah tangan bagian bawah atau setelah pergelangan tangan. Ya, perkenaan bolanya di sana. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi melalui PowerPoint yang Mr. Andi siapkan. Nah, minggu lalu sudah tugasnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk pada materi kelas 9.
yaitu tentang gerak variasi dan kombinasi passing dalam permainan olahraga bola voli, ya. Gerak variasi dan kombinasi. Jadi banyak macam variasi dan kombinasi dalam melakukan passing permainan olahraga bola voli. Oke. Yang pertama ini ada 2 gambar ya. Gambar yang di atas ini adalah variasi dan kombinasi passing atas dan bawah bergerak maju mundur dan menyamping. Ya, biasanya variasi dan kombinasi passing ini dilakukan pada saat pemanasan. Ya, dilakukan pada saat pemanasan. Biasanya dilakukan dengan cara berpasangan. Ya, gambar di atas dan di bawah ini secara berpasangan. Ya. Satu pasang ini. Ya, pergerakan maju dan mundur itu diartikan bergerak dikondisikan dengan arah melajunya bola. Variasi dan kombinasi passing atas dan bawah ini ya dilakukan secara terus-menerus, ya. Dilakukan secara terus-menerus, bisa kita berkoordinasi dengan teman kita, dengan pasangan kita. Contohnya kita sampaikan dulu, oke, kita sekarang melakukan gerakan passing atas semua ya. Jadi kalau passing atas semua, otomatis pada gambar yang ini, yang bawah ini, yang kursornya Mr. Andi ini, ya kursor komputer ini melakukan passing atas semua, yang baju warna hijau ini. Ya, jadi arah bolanya kalau passing atas, di atas kepala terus ketinggian bolanya. Ya, kalau passing bawah cukup sampai setinggi wajah kita saja sudah cukup. Ya, kalau passing bawah, kalau passing atas harus tinggi di atas kepala kita, diangkat ke atas, ya, diangkat sedikit ke atas. Oke. Ini kombinasinya bisa dilakukan maju, mundur, atau ke samping. Ke samping, bergerak maksudnya ya, bergerak. Kenapa dilatihkan seperti itu? Karena dalam permainan olahraga bola voli, pergerakan ini akan terjadi terus-menerus. Ya, pergerakannya ini bisa bergerak dalam bentuk langkah ataupun berlari. Ya, melangkah atau berlari. Mister kok berlari gitu kan, lapangannya kan kecil, terus kalau udah satu lapangan jumlahnya 6 orang udah cukup lah, kalau lari kan nabrak. Bisa jadi gini nak, contohnya ya, tim A melakukan servis ke tim B, terus kalau udah tim B, salah satu dari teman tim B itu melakukan passing bawah dan bolanya melambung tinggi keluar dari area lapangan. Ya. Nah, bola ini berusaha dikejar oleh temannya. Dikejar terus kalau udah dipasingkan lagi. Karena apa? Kalau bola ini tidak dikejar dan tidak dipasingkan kembali ke lawan atau ke teman kita, itu nanti musuhnya atau lawannya akan mendapatkan poin secara langsung. Makanya pergerakan inilah yang digunakan, entah itu lari, entah itu melangkah, entah itu maju, entah itu mundur atau ke samping, ya, samping. Bahkan banyak juga pemain-pemain bola voli yang sudah profesional, dia sampai menjatuhkan diri ke lantai atau ke tanah guna menyelamatkan bola tersebut untuk tidak menyentuh ke lantai. Ya, ini variasi dan kombinasi yang pertama. Variasi kombinasi yang kedua adalah variasi dan kombinasi passing atas dan bawah menggunakan 2 bola. Ini contohnya ya. Passing bawah dan passing atas menggunakan 2 bola. Bisa, Mister? Bisa. Ya, bisa. Semua bisa dilakukan pelan-pelan, ya. Tapi ini latihan ketepatan, ya. Passing bawah, passing atas. Jadi satu orang melakukan passing bawah, satu orang melakukan passing atas, itu nggak masalah juga, ya. Bisa disesuaikan. Tidak harus passing atas semuanya, nggak harus. Ya, pergerakannya juga sama, maju mundur,
ke kanan ke kiri, ya. Pergerakannya juga sama, dikondisikan, disesuaikan dengan jarak penerima. Ya, jarak penerimanya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, variasi dan kombinasi passing yang berikutnya adalah variasi dan kombinasi passing atas dan bawah secara langsung dalam formasi lingkaran. Ini nih dalam formasi lingkaran. Ya, yang baju warna hijau ini dalam formasi lingkaran. Jadi satu orang ada di tengah. Satu orang harus ada di bagian tengah. Dia yang bertugas mengatur arahnya bola. Ya, biasanya dengan jumlah sekian 4 sampai 5 orang. Tergantung besaran lingkarannya. Ya. Nah, orang yang di bagian tengah ini bisa diganti setelah beberapa menit berjalan. Atau tidak diganti pun nggak masalah. Ya. Biasanya orang yang berada di bagian tengah ini adalah orang yang memiliki kemampuan passing yang baik. Ya, dia biasanya memiliki kemampuan passing yang baik. Dia harus bisa melakukan passing bawah, passing atas, mengarahkan ke segala arah di mana teman-teman berada atau berdiri. Ya, buat posisi lingkaran. Jadi dia berputar badan, berputar terus. Ya, dan selalu kembali ke tengah. Jadi passing ke tengah, nanti tengah yang memasingkan kemana lagi, ini kembali lagi ke tengah, tengah passingkan kemana lagi, terus bolak-balik seperti itu. Ya, berarti harus kembali ke bagian tengah ini. Oke. Ya, ini sulit atau enggak dilakukan? Sebenarnya ini jauh lebih mudah. Ya, melakukan dengan kombinasi seperti ini lebih mudah. Karena apa? Kita jumlahnya lebih banyak, dan terus kalau udah kita jaraknya juga mudah terjangkau, berdekatan, sehingga kemungkinan untuk bola itu jatuh ke tanah itu sangat minim. Ya, kecuali kita yang melakukan passing satu terlalu kuat, tidak tepat ke teman kita gitu kan. Terus passing kita keluar dari area lingkaran, itu yang biasanya menyebabkan bola itu jatuh, ya. Oke, nah berikutnya variasi dan kombinasi passing atas dan bawah secara langsung dalam formasi berbanjar melewati atas net. Nah, formasi berbanjar itu adalah baris ke belakang. Ya, kalau baris ke samping itu namanya bersab. Kalau berbanjar itu baris ke belakang. Kalau ada orang yang sedang menyiapkan, siap gerak, gitu kan, PBB itu, silahkan buat barisan 2 banjar gitu. Jadi 2 orang di depan, yang lainnya mengikuti ke belakang. Ya, kayak kita upacara bendera biasanya di sekolah itu. Silakan kelas 9B membuat barisan 2 banjar, 1 banjar putri, 1 banjar putra. Jadi 1 baris putri, 1 baris putra gitu. Nah, dalam permainan olahraga bola voli ini kombinasi atau variasi dan kombinasinya. Ya, melakukan passing, berbanjar secara bergantian. Ini yang baju warna hijau ini habis melakukan passing ke baju warna biru, dia langsung jalan kaki. Dia akan baris di bagian belakang baju warna biru. Demikian pula juga yang baju warna biru ini setelah dia melakukan passing, dia akan keluar dari sisi sebelah sana, lapangan sebelah sampingnya. Dia akan pindah. Ya. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, mereka melakukan yang namanya passing atas. Ya, dari gambar ini mereka melakukan passing atas. Passing atas mereka lakukan. Bisa nggak Mister passing bawah? Bisa. Ya, menggunakan net ini sebagai media latihan dalam sebuah permainan nantinya kan menggunakan net. Ya, ini dilatih terus berputar menggunakan satu bola
lebih baik karena ada perpindahan tempat. Kalau tidak ada perpindahan tempat, bisa menggunakan 2 bola. Ya, bisa menggunakan 2 bola. Karena ada perpindahan tempat, sebaiknya menggunakan 1 bola saja. Oke, next. Ya, ini yang berikutnya. Variasi dan kombinasi pukulan servis atau smash dan passing bawah berkelompok. Nah, pada gambar yang di atas itu satu orang ya menerima smash ya. Yang di sini juga satu orang melakukan beberapa tahapan. Ya. Dia tahapan yang pertama, ini yang di sebelah kiri ini adalah melambungkan bola ke atas. Setelah melambungkan bola ke atas, dia melakukan yang namanya passing atas. Sendiri. Ya, tidak diumpan, tidak dioper kemana-mana. Setelah melakukan passing atas, dia melakukan passing bawah. Ya kan? Setelah melakukan passing bawah, ini bolanya melambung ke atas, dia melakukan smash kepada teman yang ada di depannya. Nah, smash ini kekuatannya tidak usah terlalu kuat, ya, powernya nggak usah dikeluarkan semuanya. Karena smash di sini ini variasi dan kombinasi ini untuk melatih ketepatan kepada teman kita yang akan menerima. Oke, ini melatih ketepatan sekali lagi ya. Bukan melatih kekuatan seberapa kuat kita melakukan pukulan smash tersebut, bukan. Tetapi ini melatih ketepatan. Mister, kalau latihan atau variasi kombinasinya tanpa didahului dengan kita melakukan passing tapi kita melempar ke atas langsung smash, boleh nggak ke teman kita? Boleh, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Atau kita melakukan passing ke teman kita dan teman kita mengembalikan passing itu dan posisi tinggi, habis itu kita melakukan smash. Boleh juga. Banyak variasi dan kombinasi bisa kita lakukan dalam permainan bola voli. Ya, bisa banyak variasi dan kombinasi. Tapi sebaiknya kita berpasangan. Ini juga bisa dengan sistem berbanjar ya anak-anak. Ini bisa berbanjar di sini, banyak orang bisa di belakangnya. Tidak hanya satu orang. Ini bisa. Biasanya habis dia melakukan melakukan passing ini, selesai, dia langsung baris di bagian sini, bagian belakang. Gantian, kalau itu jumlah temannya banyak. Ya, jumlah dalam grupnya itu banyak. Oke, yang berikutnya adalah variasi dan kombinasi pukulan servis, smash, passing bawah, berkelompok menggunakan satu lapangan penuh ya. Satu lapangan penuh. Nah, pergerakan ini biasanya untuk melakukan latihan melakukan smash. Latihan melakukan smash biasanya. Ini ada 4 orang di gambar ini. Orang yang pertama ini adalah orang yang baju warna hijau. Baju warna hijau. Yang kedua adalah baju warna biru. Yang ketiga seorang pengumpan ini adalah baju warna biru. Ya. Orang pertama ini dia melakukan gerakan yang namanya apa? Servis ya. Orang pertama melakukan gerakan yang namanya servis. Orang kedua menerima servis dengan passing bawah. Oke, orang kedua menerima servis dengan passing bawah. Orang ketiga menerima passing dari nomor 2 dengan passing atas. Ya. Yang tepat ini dengan passing atas. Ada istilah dalam permainan olahraga bola voli, orang nomor 3 ini adalah seorang pengumpan atau tosser. Ya. Orang nomor 3 ini adalah seorang pengumpan atau tosser. Oke.
Nah, biasanya seorang tosser setelah dia melakukan umpan atau passing, bolanya melambung tinggi, orang nomor 2 ini tugasnya adalah melakukan spike atau smash, ya, spike atau smash. Ini dilakukan dengan cara bergerak biasanya, membentuk segitiga, ya, bergerak. Jadi orang ini habis melakukan servis langsung lari karena di sini bola udah dipasing lagi, ya. Terus kalau udah setelah itu dia melakukan smash, dia lari ke posisi sini, ini juga lari ke posisi 1, terus berputar, ya. Pergerakannya terus bergantian. Nah, ini latihan drill line namanya, latihan drill. Ya, latihan drill dalam permainan olahraga bola voli. Di sana ada 3 kombinasi teknik dasar yang diterapkan. 1, dia servis, dia passing, dan dia smash dalam gambar ini. Oke? Oke, anak-anak, sebelum Mr. Anji lanjutkan ke slide yang berikutnya, mungkin ada siswa yang ingin bertanya tentang variasi dan kombinasi passing, smash, servis dalam permainan olahraga bola voli. Mungkin ada yang mau menanyakan? Silakan yang mau bertanya bisa berikan reaction atau komen di kolom komentar. Oke, belum ada ya? Ya, baik. Kalau belum ada, Mr. Andi akan bertanya kepada kalian. Tolong diaktifkan audionya nanti ya. Mr. Andi mau bertanya kepada, oh ini ada chat apa nih? Oke, Anin ingin bertanya, silakan Anin, bisa diaktifkan audionya kalau ingin bertanya. Silakan. Halo. Iya, halo Anin. Mister, saya mau tanya yang bagian yang servis atau passing yang lewat net, yang ini. Oke. Yang ini, yang slide yang sekarang ini? Iya. Iya, oke. Silakan Anin. Saya bingung itu maksudnya kita lempar dulu bolanya ke atas net, baru kita pukul lagi, atau itu orang lain yang pukul? Oke, thank you Nin. Ya, oke. Mr. Andi bantu jelaskan. Nah, untuk pada gambar ini kita melakukan dalam jumlah banyak orang ya. Kita melakukan dalam jumlah banyak orang, anak-anak, biasanya sampai 4 sampai 5 orang atau bisa lebih. Ya. Nah, orang yang baju warna hijau ini, cewek ini, dia melakukan passing kepada teman yang ada di depannya. Ini cowok, ini baju warna biru. Setelah dia melakukan passing, ya jadi ini passing. Pergerakannya namanya passing. Mengumpan, bukan melempar, bukan melambungkan bola. Tetapi namanya memasingkan bola kepada teman atau kerabat atau lawan bahkan ya. Jadi setelah melakukan passing, dia melakukan perpindahan tempat. Jadi di sini ini ada tempat A, ada tempat B contohnya ya. Jadi setelah dia melakukan passing dari tempat A, dia pindah tempat ke tempat B. Ya, demikian juga yang dilakukan oleh teman yang menerima bola dari hasil passingan tadi. Dia akan mengembalikan bolanya passing ini ke baju warna biru ini yang dia posisi berdiri di nomor 2. Dan dia akan berpindah tempat di belakang baju warna hijau. Ya. Jadi ini dilakukan dalam jumlah orang yang banyak. Ya. Kalau kita melakukan sendiri, bisa nggak Mr. Andi? Sangat kesulitan. Kesulitannya apa? Karena setelah kita melakukan passing kita harus lari.
ya kita harus lari, nggak bisa. Kecuali kita melakukan passing mandiri, ya kita passing mandiri tanpa menggunakan net. Ya dalam artian kita tidak usah melambungkan bola ke depan. Ya, sehingga bola itu bisa kita kontrol. Kita melakukan passing atas sendiri atau passing bawah sendiri dengan cara diam di tempat atau bergerak di seputar tempat kita berdiri tersebut. Itu sangat bisa. Oke, itu mungkin Anin ya yang bisa Mr. Andi jelaskan. Mungkin ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Selain Anin, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, baik. Kalau belum ada, Mr. Andi akan lanjutkan terlebih dahulu. Ya, dalam permainan olahraga bola voli, ya masing-masing tim, ya satu tim ini satu tim ya ada 6 orang ya. Ini posisinya ada 6 orang. Satu tim ini boleh memasing bola sebanyak 3 kali. Ingat ya, satu tim boleh memasing bola sebanyak 3 kali. Mr. Andi mau bertanya nih kepada David Gilen. Tolong diaktifkan audionya, Gilen. Belum start ya, Mr. Oke, Gilen. Ya, Mr. Andi mau bertanya sama Gilen. Tadi barusan saja Mr. Andi menjelaskan satu tim dalam permainan olahraga bola voli boleh melakukan passing sebanyak berapa kali, Gil? Gilen, bisa diaktifkan audionya? Sir. Ya, Mr. Andi bertanya, satu tim boleh melakukan passing dalam permainan olahraga bola voli sebanyak berapa kali, Gil? Satu tim? 3 kali, Mr. 3 kali. Nah, pertanyaan berikutnya, Gil. Satu orang boleh melakukan passing sebanyak berapa kali? Satu orang boleh melakukan passing sebanyak berapa kali? Kalau satu tim tadi boleh 3 kali, tapi kalau satu orang boleh melakukan passing sebanyak berapa kali? Satu kali, Mr. Satu kali, oke. Thank you ya, Gil. Ya, Mr. Andi jelaskan dulu. Dalam olahraga permainan bola voli, tadi satu tim boleh memainkan bola pada areal ini, areal lapangan mereka itu sebanyak 3 kali. Ya, satu tim nih 3 kali. Tapi kalau satu orang, contohnya orang nomor 6 ini, dia boleh melakukan passing atau memainkan bola sebanyak 2 kali. Ingat ya, sebanyak 2 kali dalam areal ini. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi orang nomor 6 ini tidak boleh melakukan passing atau mengontrol bola sebanyak 2 kali secara berturut-turut. Ingat ya, tidak boleh melakukan passing atau mengontrol bola sebanyak 2 kali secara berturut-turut. Apa maksudnya berturut-turut? Satu contohnya ya, tim warna biru, ini yang nomor-nomornya warna biru, ini Mr. Andi anggap dia tim warna biru, melakukan servis kepada tim warna merah. Nomor 1 ini melakukan servis. Dan bolanya dipassing oleh siswa nomor 6. Ya, nomor 6 ini menerima passing dari nomor 1. Ini kena passing pertama. Ini hitungannya 1 ya, 1. Terus nomor 6 ini melakukan passing kepada si temannya yang nomor 3. Ini 2 ya, 2. Nah, nomor 3 memasing kembali ke nomor 6. Ini namanya 3 dan bola keempat harus kembali ke lapangan lawan. Oke, paham ya? Nah, terjadi kesalahan apabila satu tim warna biru, nomor 1 di warna biru melakukan passing.
atau servis, melakukan servis ke tim warna merah, diterima oleh siswa nomor 6. Nomor 6 menerima dengan passing bawah. Habis itu nomor 6 karena passingnya ini enggak tepat, dia mengambil bola tersebut kembali. Passingan yang kedua. Itu tidak boleh. Itu terjadi yang namanya pelanggaran. Double pass. Ya, double pass itu tidak boleh. Jadi orang nomor 6 ini idealnya dia bisa memasingkan ke teman-teman yang ada di posisi yang lain. Boleh nomor 5, 1, 2, 3, 4. Ataupun gini, nomor 1 servis das ke nomor 6. Dan nomor 6 langsung kembalikan lagi ke lapangan lawan di lapangan tim warna biru. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi tim tersebut dirugikan. Dirugikannya apa? Nggak sempat menyerang, iya kan? Nggak sempat menyerang karena baru 1 kali servis sudah dikembalikan, kesempatan menyerang buat tim biru. Makanya dalam permainan olahraga bola voli diatur strategi bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan serangan. Ya, 3 kali passing itu untuk mengatur serangan kita. Oke? Nah, baik. Saya lanjutkan posisi pemain dalam pertandingan bola voli sekarang. Ini tolong disimak, nanti misalnya akan bertanya. Posisi pemain dalam pertandingan bola voli. Ada posisi 1, posisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ada 6 posisi ya. Nah, kan ada 6 pemain dalam satu tim permainan sepak bola. Oke, sorry. Posisi 1 ini disebut server. Ini adalah orang yang akan melakukan servis atau memulai sebuah pertandingan atau permainan bola voli. Oke. Nomor 2 dan nomor 4 ini adalah seorang spiker atau smasher. Ini orang yang biasanya bertugas menyerang lawan dengan cara smash. Ya, dia juga biasanya sebagai seorang blocking. Tadi yang disebutkan oleh Idu. Ya, seorang blocking atau orang yang bertugas membendung bola dari serangan lawan. Itu adalah posisi 2 dan posisi 4. Oke. Posisi 3 ini yang sering disebut seorang pengumpan, set upper atau tosser ya. Nomor 3 ini sering disebut seorang tosser. Dia seorang pengumpan untuk teman-temannya yang ada di posisi lain. Oke. Nah, untuk posisi nomor 5 dan nomor 6 ini adalah posisi bertahan. Posisi defender atau posisi libero. Jadi pemain bola voli yang berada pada posisi 5 dan posisi 6 biasanya ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan passing yang sangat bagus. Ya. Kemampuan passing yang sangat bagus. Karena apa? Dia juga bertugas menerima bola smash biasanya paling sering. Smash. Ya. Dan dia biasanya yang harus lari-lari ke kanan ke kiri, mengambil bola maju mundur. Kalau 2 dan 4 ini dia orang yang tinggi, besar. Orang yang tinggi. Biasanya kalau pemain bola voli sampai 2 meter ya. Bola voli sama bola basket beda tipis. Oke. Ulang lagi ya, saya ulang lagi nih. Nomor 1 ini adalah posisi seorang server atau orang yang akan melakukan servis. Dari mana Mr. Andi dia melakukan servis? Apakah dari posisi ini? Tidak. Dia harus dari luar garis akhir lapangan bola voli. Nomor 2 ini adalah orang yang bertugas
menyerang bola, atau seorang spiker, atau seorang smasher, ya orang yang memiliki ketinggian tinggi badan yang maksimal, ya loncat tolakan kaki yang sangat tinggi biasanya, ya ketepatan bola yang bagus. Nomor 3 ini adalah seorang tosser atau pengumpan, ya. Nomor 5 dan nomor 6 ini adalah posisi seorang libero. Libero ini biasanya hanya ada 1 orang dalam 1 tim libero. Oke? Libero ini hanya ada 1 orang dalam 1 tim. Libero biasanya dia menggunakan pakaian yang berbeda dari teman-temannya yang ada dalam 1 tim ini. Dia biasanya berbeda, beda sendiri. Itu ciri-cirinya libero. Oke? Dan dia tidak bertugas menjadi seorang pemukul atau smash. Enggak. Dia tugasnya hanya mutlak menerima bola dari serangan lawan. Ya? Paham? Ya, Nana? Sekarang mungkin ada yang mau bertanya tentang posisi ini, posisi pemain. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Mr. Andi akan bertanya kepada kalian. Ya. Oke, silakan diaktifkan audionya, Besa. Oke, Besa. Tadi Besa menyimak ya yang Mr. Andi jelaskan ya tentang posisi pemain ya. Iya. Oke, jadi ada 6 pemain dalam bola voli. Nah, Mr. Andi mau nanya, Bes. Pemain yang bajunya beda sendiri, ya, yang posisinya di bagian belakang 5 atau 6 itu namanya siapa, Bes? Nama posisinya, Bes? Itu yang bertahan tuh ya? Iya, yang bertahan itu. Libero kalau nggak salah. Oke, libero ya. Oke. Thank you, Bes. Ya, betul. Ya. Mr. Andi mau nanya sama Panji sekarang. Panji? Ya, Mister. Oke, Ji. Mr. Andi mau nanya. Nah, tadi ada 6 pemain dalam 1 tim. Pemain pada posisi 3 yang di tengah, depan net, ya. Depan net yang di bagian tengah, posisi 3 itu bertugas mengumpan bola kepada teman-teman yang lain. Secara khusus untuk pemain nomor 2 dan nomor 4 untuk melakukan serangan. Ya, nama pemain dalam tim tersebut sering diistilahkan namanya siapa? Seorang apa? Tosser, Mister. Seorang tosser. Oke, thank you Panji. Seorang tosser ya. Seorang tosser. Ya, seorang tosser atau seorang pengumpan ya. Pengumpan. Oke, thank you, Nji. Ya. Nah, Mr. Andi mau bertanya kepada Sharon. Sharon bisa diaktifkan audionya? Ya, Mister. Oke, thank you Sharon. Nah, tadi Mr. Andi sudah jelaskan pada pemain bola voli nomor 2 dan nomor 4. Ya, nomor 2 dan nomor 4. Itu istilah pemainnya dalam permainan bola voli siapa? Istilah pemainnya? Seorang smasher. Dia ciri-cirinya gimana, Sharon? Seorang smasher itu atau spiker itu? Tinggi. Memiliki kemampuan loncat yang tinggi juga ya. Terus apa lagi kira-kira? Pukulannya keras, Mister. Pukulannya keras ya. Oke, siap. Thank you ya Sharon ya. Oke, thank you Sharon. Ya. Oke, ya anak-anak tadi Mr. Adi sudah coba menanyakan ke beberapa siswa, mereview apa yang saya udah ajarkan. Ya,
Jadi pada posisi pemain ini tadi yang disebutkan teman-teman kalian itu betul ya. Benar sekali. Jadi ada posisi yang namanya posisi orang yang melakukan servis, ini posisi 1. Mister, kalau orang yang melakukan servis boleh nggak di posisi 5? Nggak boleh. Ya, dia harus ada di posisi 1. Dan ini bergeraknya berputar ya anak-anak. Nggak dia diam di posisinya terus. Oh, saya sukanya di posisi 1 terus. Nggak boleh. Nggak boleh, ini berputar. Ya, berputar terus. Dan dalam permainan olahraga bola voli ada cadangan. Cadangannya banyak, kayak bola basket gitu kan. Pergantiannya itu bebas. Pergantiannya itu bebas. Yang jelas pada saat bola itu off, atau bola itu out, atau bola itu sedang point, ini boleh ganti pemain. Langsung masuk, ganti pemain, toss langsung masuk gitu. Berganti terus boleh, terserah. Jadi tidak ada batasan harus maksimal sekian. Maksimal sekian, nggak ada. Boleh berganti terus ya. Jadi ini bebas, ada kebebasan. Berganti terus. Oke anak-anak, waktu Mr. Andi menjelaskan materi pagi hari ini sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Sekali lagi kalau ada materi praktek saya akan sampaikan terlebih dahulu. Kalian nggak usah khawatir ya. Yang jelas praktek kita selama pembelajaran jarak jauh akan minim. Nanti Mr. Andi akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya tidak usah kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau Mr. Andi sudah posting di TD Smart, silahkan kalian bisa unduh. Mr. Andi kasih bisikan aja tugasnya, yaitu membuat jurnal kegiatan olahraga dalam 1 minggu. Setiap minggunya membuat jurnal kegiatan olahraga atau aktivitas olahraga di rumah tiap minggunya. Ya, apa aja itu olahraganya terserah kalian. Entah itu workout, entah itu bersepeda, entah itu lari, entah mungkin main basket atau apa terserah. Yang jelas ada kegiatan olahraga dalam 1 minggu, minimal ya ada aktivitas kegiatan olahraga 1 kali dalam 1 minggunya. Ya, dan itu benar dilakukan ya. Jangan hanya dibuat jurnalnya saja, tapi dilakukan, benar-benar dilakukan. Durasinya berapa menit, aktivitasnya dengan siapa saja, gitu kan. Sepedaan, contohnya sepedaan kemana, treknya gitu kan. Contohnya dari Kebu Iwa Utara ke Kebu Iwa Selatan lanjut ke Gunung Agung lanjut ke contohnya Bulu Indah kembali lagi ke Gatsu, habis itu Gatsu kembali lagi ke Kebu Iwa Utara contohnya. Itu salah satu jurnalnya. Workout. Contohnya kalau workout apa aja? Oh, saya melakukan sit up sebanyak 10 kali, push up sebanyak 10 kali, back up 10 kali. Ya, itu disebutkan. Itu salah satu jurnal kegiatannya. Oke, anak-anak, itu saja yang bisa Mr. Andi sampaikan pada pagi hari ini. Ya, yang belum menyelesaikan tugasnya bisa segera diselesaikan. Mr. Andi masih menunggu beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Itu saja. Selamat pagi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pembelajaran pagi hari ini. Kami sudah bersama-sama menyimak tentang materi lanjutan olahraga bola voli, khususnya variasi dan kombinasi, bahkan pada posisi pemain. Kiranya Tuhan berikan hikmat kami menangkap setiap materi yang sudah kami dapatkan hari ini dan kami bisa nanti aplikasikan dalam kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. 9B.
Pagi, Miss. Oh, thank you. Ya, yang lainnya mana? Oke, pagi. Bisa kasih reaction ya? Pagi, Oke. Miss. Oke, thank you. Ya. Oke, baik. Oke, semua hadir ya. Jadi oke, bisa selanjutkan untuk materi kita hari ini. Ya. Sebentar. Ada yang sudah ini 9B, jadi mohon maaf ya sampai hari ini misalnya untuk TD Smart-nya belum bisa, misalnya sudah infokan ke Mr. Bernard, tapi sampai sekarang masih belum bisa. Ya, jadi misalnya masih agak bingung jadi untuk ngumpulin tugasnya ya. Jadi kalau kalian memang yang sudah ngumpulin tugasnya, lebih baik untuk sementara kita lakukan melalui via WA ya, atau melalui via emailnya misalnya. Nanti akan misalnya kasih email terakhir ya pada pembelajaran yang terakhir, nanti misalnya infokan untuk email Miss Elis. Ntar misalnya set PowerPoint-nya Miss Elis dulu. Jadi nanti untuk hari Jumat kita akan bahas ini ya, pembahasan soal-soal sama latihan-latihan itu nanti kita akan sama-sama bahas ya. Bagi yang belum ngumpul misalnya sampai tunggu ya, masih tunggu, berarti yang belum mengumpulkan nanti bisa langsung japri Miss Elis ya. Kalian bisa kumpul via WA ke Miss Elis ya. Nah, itu untuk tugas-tugas bagi yang belum, ya. Oke. Selalu ada masalah kok sama Miss Elis ya. Miss Elis nggak bisa share screen ininya Miss Elis, PowerPoint-nya Miss Elis. Ya, pasti. Tunggu sebentar ya. Tunggu berapa menit ya? Tunggu 5 menit. Kurang lebih 5 menitan ya, Miss Elis ini kan dulu ya, Miss Elis ini masih belum bisa, belum keluar PowerPoint-nya Miss Elis. Ya, oke. Halo, udah bisa ya? Oke. Pagi ya semua ya. Jadi Miss Elis sudah halo, sudah bisa dengar suara Miss Elis? Sudah ya? Oke, jadi selalu kalau misalnya masuk di 9B selalu ada kendala, jadi PowerPoint-nya misalnya selalu nggak bisa di-share screen ya. Jadi misalnya juga sudah berapa kali sudah tak keluarin, terus sudah tak keluar lagi, masukin lagi, tetap belum bisa ya. Tadi udah minta tolong bantuan sama Miss Riko ya. Oke, kita lanjutin ya untuk materinya. Jadi kalau yang kalian yang belum mengumpulkan tugas ya, tugas-tugas yang misalnya berikannya dari halaman 5 sampai halaman 9 ya, yang bagian A dan bagian B yang belum mengumpulkan, misalnya minta tolong masih menunggu, yang belum mengumpulkan silakan nanti via WA ke Miss Elis ya. Jadi Miss Elis tunggu tugas-tugasnya yang belum mengumpulkan. Tulis nama dan kelas kalian ya. Tulis nama lengkap. Jadi biar misalnya nggak tahu, kan misalnya belum tahu dan belum hafal nama panggilan kalian ya. Jadi kalau kalian tulis nama lengkap kalian, terus dan nama kelas, jadi misalnya bisa pelan-pelan menghafal nama kalian ya. Oke? Ada pertanyaan untuk materi dan tugas-tugasnya? Jadi hari Kamis, hari Jumat nanti kita akan bahas sama-sama juga untuk materinya. Jadi biar kalian juga tahu mana jawaban yang benar. Ya, ada pertanyaan untuk soal-soal? Ada pertanyaan, anak-anak, untuk soal-soalnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada misalnya selanjutkan materi ya. Oke, bisa lihat kemarin kita sudah masuk materi yang bagian B tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Ya, itu kalian bisa lihat contohnya di sini adalah kondisi alam benua Asia sudah misalnya jelaskan. Ya, terus kita sudah membahas tentang salah satu negara yang ada di benua Asia, yaitu Indonesia. Ya, Indonesia masuk dalam kawasan benua Asia Tenggara, berarti kita sama juga membahas tentang ada 5 pembahasan. Yang pertama lokasi, iklim, yang ketiga topografi, 4 geologi, 5 flora dan fauna. Ya,
Berarti sebelum mulainya misalnya lupa kita doa dulu ya. Misalnya lupa. Ada yang mau bantu misalnya dalam doa? Untuk hari ini, apakah ada yang membantu misalnya dalam doa? Ada yang bantu misalnya dalam doa? Yang Putri, apakah ada yang mau bantu yang Putri? Sharon, bisa bantu misalnya doa? Sharon? Ya, Miss. Oke, kita doa dulu ya, misalnya lupa. Ya, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Sharon. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran IPS On. Tolong Kau berkati kami, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diberi oleh Miss Alice. Tolong Kau berkati Miss Alice juga yang mengajar kami. Terima Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Sharon. Thank you ya. Oke, baik. Lupa misalnya kita biasain sebelum kita memulai aktivitas atau kegiatan kita harus berdoa dulu ya. Oke, ini sudah yang kemarin tentang Indonesia, sudah misalnya jelaskan ya. Jadi kalian bisa lihat peta Indonesia juga, iklim Indonesia bagaimana, sudah misalnya jelaskan. Terus kita masuk flora fauna sudah di Indonesia ya. Terus misalnya saya akan jelaskan kita Jepang sudah ya. Jepang masih sampai belum selesai ya Jepang ya. Ya, berarti oke, kita mulai dari awal ya, dari Jepang. Misalnya saya akan jelaskan tentang negara Jepang dari awal. Yang pertama kita akan jelaskan, nah ini sama seperti negara Indonesia. Jadi kita akan mempelajari 5 topik pembahasan. Yang pertama lokasi, iklim, topografi, geologi, terus 5 flora dan fauna negara Jepang. Ya, terus ini kalian bisa lihat di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini Jepang ya. Jepang merupakan negara kepulauan di kawasan Asia Timur. Sudah ya. Kurang lebih posisi geografis Jepang itu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, ibu kota Jepang di sini adalah Tokyo. Ya, batas-batas negara Jepang kalian bisa lihat utara, timur, selatan, barat ya. Ini sudah bisa jelaskan, kalian bisa lihat dan pelajari ya, pahami sendiri batas-batas dari negara Jepang. Selanjutnya di sini sudah misalnya jelaskan juga ya, ada negara Jepang ya. Nah, negara Jepang kalau kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah peta negara Jepang ya. Dia juga berbatasan dengan Korea ya. Jadi di sini Jepang itu juga sama seperti Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Kalian bisa lihat negara kepulauan Jepang ya. Jadi juga memiliki 4 pulau yang sangat besar di Jepang, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, sama Kyushu. Ini adalah pulau besar di negara Jepang. Ya, nah ini kalian bisa lihat juga ini yang di dalam kota, di dalam peta ini namanya adalah inset. Saya ingatkan kembali, ini adalah inset. Inset itu adalah komponen pada peta, berarti untuk memperluas dan memperjelas suatu wilayah atau suatu daerah dalam peta. Ya, jadi diperjelas lagi ini Jepang. Ya, nah ini yang disebut dengan simbol. Ya, simbol-simbol pada peta ya, di kotak kanan bawah kiri ini adalah simbol-simbol pada komponen peta ya. Selanjutnya sini Jepang beriklim sudah jelas, berarti dia memiliki iklim subtropis dengan 4 musim Jepang ya. Jadi ada musim dingin, musim semi, panas, dan musim gugur. Kalian ketahui di Jepang ya, berarti ada 4 musim. Jadi juga dia pengaruh 4 musim dan beriklim subtropis itu dipengaruhi karena Jepang itu dikelilingi oleh banyak perairan ya. Hampir seluruh wilayah Jepang itu dikelilingi oleh perairan ya. Oke. Kalian bisa lihat ini musim Jepang ya, musim dingin, musim salju, musim semi, musim gugur, musim panas ya. Ini terus kalian bisa lihat juga Jepang itu sebuah negara kepulauan, 4 pulau besar, kalian sudah bisa jelaskan. Terus Jepang itu juga berupa pegunungan ya. Jadi salah satu pegunungan yang sangat terkenal di Jepang itu adalah Gunung Fuji ya, dengan ketinggian kurang lebih 3.778 meter di bawah permukaan laut
di atas permukaan laut, di bawah atas permukaan laut ya. Terus pegunungan di Jepang termasuk rangkaian Sirkum Pasifik, sama seperti Indonesia, kita juga dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia maupun negara-negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik maupun Sirkum Mediterania itu mengakibatkan negara tersebut banyak memiliki gunung api, ya, atau disebut dengan cincin api, ya. Nah, karena kita juga dilalui garis Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, Jepang Sirkum Pasifik, dia juga berpotensi mengalami gempa dan tsunami, ya. Misalnya ingatkan kembali lagi, setiap negara-negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik maupun Sirkum Mediterania itu mengakibatkan suatu negara itu akan banyak memiliki gunung berapi yang sangat aktif, ya, sehingga mengakibatkan berpotensi gempa dan tsunami, ya. Nah, selanjutnya Jepang juga memiliki sungai-sungai yang pendek, ya. Sungai-sungai Jepang itu pendek-pendek sekali, tetapi arus bawah lautnya, arus di bawahnya itu sangat deras, ya. Jadi sehingga dimanfaatkan oleh penduduk Jepang sebagai tenaga pembangkit listrik, ya. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Jepang, ya. Di Jepang juga sangat terkenal, ada namanya danau, ya, Danau Biwa. Danau Biwa itu sangat terkenal sekali di Jepang, ya. Jadi dia juga dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik untuk di Jepang, ya. Jonathan bisa di unmute Jonathan. Oke, thank you Jonathan. Ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat, ya, posisi Jepang. Ya, di sini ada posisi Jepang, kalian bisa lihat pada jalur gunung api. Tadi sudah misalnya jelaskan, Jepang itu juga dilalui gunung berapi, ya, atau cincin api, ya, Sirkum Pasifik, sehingga Jepang rawan gempa dan rawan tsunami, ya. Terus kalian bisa lihat rangkaian tersebut memanjang. Nah, ini Sirkum Pasifik ini memanjang dari Amerika bagian selatan sampai Samudra Pasifik sehingga melalui Jepang. Nanti kita bisa lihat, ya. Jadi kurang lebih karena dilalui oleh Sirkum Pasifik ini, kurang lebih Jepang itu memiliki 192 gunung api, ya, yang sangat aktif. Kalian bayangkan negara Jepang, kepulauan yang kecil itu, ya, negara Jepang dengan negara kepulauan, dia memiliki 192 gunung api. Kalian bayangkan jika 192 gunung api itu secara bersamaan meletus, ya, apa yang terjadi dengan negara Jepang maupun negara-negara yang berada di sekitar negara Jepang, ya. Nah, itu sehingga tadi sudah bisa jelaskan juga karena ada cincin api berpotensi gempa, ya. Oke, kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini adalah ring of fire-nya, berarti cincin api, negara-negara yang dilalui oleh cincin api. Berarti hampir sebagian besar negara itu tersebut memiliki gunung yang sangat aktif. Kalian bisa lihat dari Amerika, ya. Lihat Amerika bagian utara, masuk Amerika bagian tengah, ya, terus masuk ke Amerika bagian selatan, ya. Ini semua dilalui oleh Sirkum Pasifik, ya. Nih, kalian bisa lihat di sini semua memiliki gunung yang sangat aktif, ya. Lanjut masuk, ya, di sini ada kepulauan masuk ke negara New Zealand. New Zealand itu termasuk Oceania, ya. New Zealand masuk terus sampai ke pulau-pulau sampai masuk ke Papua Nugini, masuk ke Irian Barat sampai Indonesia. Kita, ya, dilalui juga, ya, Sirkum Pasifik, ya, sampai ke negara Filipina, naik ke atas terus, ya, negara Jepang, ya, sampai ke atas. Nah, itu adalah semua negara-negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, ya. Oke, Sharon, misalnya kembalikan. Tidak usah dipoto, ya. Nanti misalnya akan kasih share, ya. Nanti misalnya share juga akan misalnya share materi-materi ini. Jika materi ini sudah selesai, nanti akan misalnya kirimkan Sharon, ya. Tapi kalau mau difoto silahkan. Sudah, ya, Sharon? Miss, slide sebelumnya sudah, Sharon? Oke, kalau sudah misalnya selanjutkan, ya. Oke. Ya, ini cincin api. Oke, selanjutnya kita masuk ke flora.
Ya, flora yang ada di Jepang, ya itu tumbuh-tumbuhan. Jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Jepang itu ada salah satunya adalah pohon ek. Ya, pohon ek ini juga nanti akan ada tumbuh di benua Amerika. Juga nanti di Amerika juga ada pohon ek ya. Nanti kita lihat juga ada bambu. Ya, di Jepang itu juga ada jenis tanaman bambu bagi yang sudah pernah ke sana. Jadi kalian juga bisa melihat jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di Jepang ya. Pohon mapel, ya. Dia seperti apa ya, daun yang kayak 5 jari gitu tetapi berwarna-warni ya. Terus ada tanaman yang sangat terkenal di Jepang, sakura. Jika musim semi kalian pergi ke Jepang maka kalian bisa disuguhkan oleh negara Jepang itu adalah semua bunga sakura bermekaran di sana ya, berarti sangat bagus. Ini adalah salah satu jenis tanaman yang sangat terkenal di Jepang ya, bunga sakura. Ya, terus kita lihat jenis fauna yang ada di Jepang itu ada rusa shika, ya ini rusa shika. Terus yang kedua ada serigala, ya serigala di Jepang ya. Terus yang ketiga adalah ikan paus, ya. Nah ikan paus ini juga ada ya di Indonesia juga ada ya. Berarti ini salah satu juga endemik dari negara-negara Jepang, ya. Oke, untuk negara Jepang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjutkan ke materi selanjutnya, kita masuk kepada India. Nah, India ini masuk juga dalam kawasan negara Asia bagian selatan. Ya, di selatan, di situ ada negara namanya India. Kita akan juga sama, untuk pembahasannya kita akan 5 pembahasan. Yang pertama ada lokasi, yang kedua iklim, yang ketiga topografi, keempat geologi, yang kelima adalah flora dan fauna. Ini yang akan kita pelajari di negara India, ya. Ada 5, ya. Oke, yang pertama kan kita bahas tentang lokasi. Kalian bisa lihat ya, lokasi atau negara India, ini negaranya berada di kawasan Asia Selatan, sudah bisa saya jelaskan. Posisi geografis India kurang lebih 8 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara, dan 68 derajat bujur timur sampai 97 derajat bujur timur. Ya, ibu kota India adalah New Delhi. Ya, ini salah satu negara di Asia Selatan yang di Asia terutama ya. Jadi India ini adalah negara dengan jumlah penduduk yang juga sangat banyak dan sangat padat ya. Jadi yang pertama diduduki oleh Cina, terus yang kedua oleh Pakistan kalau tidak salah ya. Ya, terus selanjutnya yang ketiga kita masuk India, yang keempat itu adalah Indonesia. Itu adalah negara-negara yang dengan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat atau sangat banyak di dunia. Ya, nah ini kalian bisa lihat batas-batas negara India. Di bagian utara itu adalah Nepal, Bhutan, dan Tiongkok. Ya, di bagian selatan ada Sri Lanka dan Samudra Hindia. Di bagian timur ada Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala. Terus di baratnya ada Pakistan dan Laut Arab. Ini adalah batas-batas dari negara India. Ya, kalau India terkenal dengan filmnya ya, Bollywood ya. Kalau di film-film Amerika kan berarti Hollywood, tapi di India ini filmnya adalah film Bollywood ya. Juga terkenal berarti juga salah satu film yang banyak digemari juga oleh orang Indonesia ya. Nah, ini adalah film-film Bollywood yang memang masuk ke Indonesia, pasaran Indonesia ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk lokasi negara India. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan. Di sini adalah peta negara India. Kalian bisa lihat negara India ya. Namanya juga untuk nyebutnya juga agak sulit ya. Kalian nama-nama India ya. Di sini ada New Delhi di sini ya ibu kotanya. Nah, ini adalah ibu kota India. Ya, dia terletak di bagian utara di India ya. India di bagian utara, di atas itu New Delhi ya. Ini adalah kota yang sangat
padat dan sangat rame di New Delhi ya. Terus ada Punjab yang kalian bisa lihat di sini ada Gujarat ya. Gujarat ini kalau kalian lihat di kelas 7 semester 1 ya, ini adalah para pedagang Gujarat datang, mereka ini yang datang ke wilayah India, ke Indonesia ya. Pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat ini datang ke Indonesia, mereka lah yang membawa dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia ya, kaum para pedagang Gujarat ya. Mereka bersosialisasi, mereka menetap di Indonesia, mereka membawa adat istiadat, budaya maupun agama mereka ya ke Indonesia. Nah, ini adalah negara-negara yang ada di wilayah India ya. Ini ada Tamil ya. Oke, kalian bisa lihat di sini peta dari negara India ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk lokasi negara India? Di atas sini yang kuning juga ada Jammu dan Kashmir ya. Ada pertanyaan untuk India? Besar ya, lumayan ya negara India. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ya. Iya? Saya mau nanya, penyebaran penduduknya itu ini kan kata Miss tadi Delhi itu padat. Ini penyebaran penduduknya rata atau tidak? Penyebaran penduduk rata di seluruh India. Ya, tetapi sama seperti kayak di Indonesia ya. Indonesia itu kan padat juga ya Arya, tetapi banyak sekali terfokus pada satu kota aja. Jadi mereka fokusnya di pulau-pulau Jawa, ya kan. Jadi kalau kalian lihat penduduk yang paling banyak di antara di wilayah Indonesia itu contohnya di Pulau Jawa, karena satu dia adalah sebagai pusat industri ya. Jadi pusat ibu kota, pusat industri, pekerjaan di sana banyak, sama seperti di India. Kalau di India kalian lihat di situ juga salah satu yang paling banyak, memang penduduknya menyebar banyak ya, tetapi yang paling banyak penduduknya itu di wilayah yang paling padat, kotanya itu ya di New Delhi, Bombay, ya kota-kota yang memang sebagai pusat industri, pusat perdagangan, terjadinya mobilitas penduduk di sana ya, jadi dapat mencari pekerjaan lebih gampang, terus di sana fasilitas juga lebih lengkap ya, tempat ibu kota. Nah itu ya area ya, biasa sama seperti Indonesia, sama seperti itu. Jadi dimanapun negara yang sangat padat, tapi ada kota yang memang sangat padat karena misalnya sebagai pusat ibu kota, sebagai tempat perdagangan, sebagai tempat mobilitas, sebagai yang ramai penduduknya, yang fasilitasnya lengkap ya. Kalau kalian lihat seperti itu ya, gitu ya Arya ya. Jadi walaupun memang semua padat di India, tetapi ada memang kota-kota yang paling jumlah penduduknya sangat padat ya. Contohnya seperti tadi yang misalnya jelaskan. Kenapa di New Delhi, kenapa di Bombay ya, itu karena memang di sana adalah sebagai pusat ibu kota ya, biasanya pusat keramaian, mau mencari sesuatu lengkap di sana ya, sama seperti kalau kalian lihat di Indonesia itu kan pusat yang paling ramai di Jakarta ya, semua ada, semua lengkap, pusatnya di sana ya, seperti itu. Ya Arya, jelas ya Arya? Ya, oke Arya, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada misalnya lanjutin ya Arya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya. Di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada iklim ya. Iklim di India itu ada menjadi dua ya, ada iklim tropis dan iklim subtropis ya. Kalau kalian lihat di situ ada iklim tropis dan iklim subtropis ya. Sama seperti di mana di Indonesia. Kalau Indonesia kita memiliki iklim tropis, tetapi di India ini memiliki dua iklim, yaitu ada pembagiannya menjadi dua, tropis dan subtropis. Kalau kalian bisa lihat di bagian utara itu ada perbedaan suhu yang sangat besar. Jadi kalau suhunya dingin maka akan terasa lebih dingin, jika suhunya panas maka akan terasa panas. Jadi kalau bisa lihat ya di petanya di sini, bisa lihat bagian utara ya, termasuk New Delhi, Punjab ya, Kashmir ya. Nah, di sini adalah di bagian utara, berarti yang misalnya daerahnya sangat dingin maka akan dingin sekali, jika panas akan terasa sangat panas sekali. Ya. Oke, itu
Terus kalian bisa lihat di sini ada sirkumnya, siklus, bukan siklum ya, sorry, siklus di sini. Siklus iklim di India itu dibedakan menjadi 3 fase, ya, 3 fase. Yang pertama musim hangat, yang kedua musim dingin, dan yang terakhir adalah musim panas. Ya, tadi misalnya infokan, jika di bagian utara, jika udaranya sangat panas ya panas, hangat, ya dingin, sangat sekali terasa dingin. Karena kita nanti lihat di sana termasuk di daerah pegunungan, ya, di bagian utara itu termasuk di daerah pegunungan, ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di sini keadaan alam di India dikelompokkan menjadi 3. Ya, ada 3 yaitu pegunungan Himalaya dan lembah besar. Yang kedua ada dataran tinggi Kashmir dan lembah Kulu. Nah, ini keadaan alam di India. Ya, oke, selanjutnya dataran rendah. India juga memiliki ada namanya dataran rendah, ya. Dataran rendah itu terdapat di bagian tengah. Jadi India bagian tengah, kalau kalian lihat di petanya di sini, ya, India bagian tengah, ya. Di sini ada Madhya Pradesh, ada Gujarat, ada Maharashtra, ya. Nah, ini ada India di bagian tengah, Rajasthan, ya. Nah, itu bagian tengah. Dia tadi ya, kalian bisa lihat di bagian tengah, ya. Sini kalian bisa lihat, ya. Berarti ya, bagian tengah, ya. Berarti itu daerah-daerah yang sangat subur, ya. Berarti yang tadi misalnya sebutkan itu daerah karena di daerah di India bagian tengah itu dialiri termasuk dataran rendah Gangga juga dialiri oleh sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Brahmaputra dan Sungai Gangga. Kalau kalian ketahui bahwa setiap negara atau daerah manapun yang berada di dataran rendah yang memiliki berada dekat aliran sungai, maka daerah tersebut sangat subur. Ya, sangat subur dan cocok sekali untuk pertanian, ya. Nah, itu karena memang terkenal sekali Sungai Brahmaputra dan Sungai Gangga itu dialirin sungai, maka di pesisir sungainya itu daerah-daerah tersebut sangat subur, ya, tanahnya subur, ya, dan sebagian besar untuk cocok untuk pertanian, ya. Jadi selanjutnya di semenanjung India terletak di bagian selatan. Berarti India yang bagian selatan itu adalah semenanjung India, ya. Daerahnya itu ada perbukitan, terus dataran tinggi, adanya plato, ya. Nah, itu di bagian India bagian selatan. Jadi setiap India, setiap wilayah daerah di India semua berbeda-beda, ya. Kalau kalian tadi bisa jelaskan di bagian utara, di bagian atas itu kalau jika suhunya dingin sekali, hangat, panas dan panas sekali. Di bagian tengah itu daerahnya sangat subur karena dialiri oleh sungai-sungai, ya, sungai-sungai Brahmaputra dan Sungai Gangga, dan itu termasuk di dataran rendah. Terus di bagian selatan di India itu dia termasuk di daerah semenanjung, itu masuknya berarti daerah perbukitan, ada dataran tinggi dan adanya plato, ya. Terus di bagian timur dan bagian barat, berarti di bagian kiri dan di bagian baratnya kanan India itu ada terdapat juga pegunungan, berarti ada atau Ghats Barat dan Ghats Timur, ya, sehingga ada yang membentuk pantai, berarti ada yang daerah yang memang pantai dan ada daerah di pegunungan, ya, sama kayak di Indonesia ada daerah pantai dan ada di daerah pegunungan, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? India. Oke, kalau nggak ada, misalnya lanjutkan. Ya, India banyak sekali, ya. Jadi pembahasannya, India merupakan sebuah pulau besar yang terletak di pantai Australia dan terpisah dari Asia. Ya, jadi ini bentuk geologinya, ya. Jadi tadi kalian bisa lihat di buku LKS kalian, di situ ada negara India, ya. Nah, ini termasuk geologi yang misalnya dijelaskan sekarang slides ini adalah geologi. Geologi India itu berarti India sebuah pulau yang besar terletak di lepas pantai Australia dan terpisah dari Asia oleh Samudra Tethys. Itu berapa tahun yang lalu? Dulu, ya, dulu India itu pulau yang sangat besar, ya. Dia terlepas dari pantai Australia, ya, dan terpisah dari benua Asia, ya, kurang lebih 225 juta tahun yang lalu, ya. Terus rangkaian superkontinen mulai memecah sehingga waktu itu terjadi ada pemecahan, ya, sehingga India itu mulai bergerak ke bagian utara menuju Asia, ya. Kalian bisa lihat di selatan benua Asia, terus dia bergerak
dengan kecepatan hingga 9 sampai 16 cm per tahun. Saat itu akhirnya Laut Tethys ya mengalami subduksi ke utara sehingga di bawah benua Asia dan batas lempeng membentuk konvergasi benua samudra seperti pegunungan Andes saat ini. Makanya kalau kalian lihat sekarang, makanya ini sejarah ya, sejarah mulanya terbentuknya sebuah negara India ya. Jadi makanya kalau kalian lihat ada pegunungan Andes ya, berarti konvergasi benua samudra seperti pegunungan Andes saat ini ya. Itu secara geologi ya, geologi dari negara India ya. Selanjutnya di sini ada flora ya, kalian bisa lihat flora ya, ada flora di India ya. Di sini juga sama karena dia juga beriklim tropis dan subtropis. Kalau kalian perhatikan beriklim subtropis berarti juga dia memiliki jenis tanaman atau terdapat di hutan hujan tropis ya. Sama seperti Indonesia, Indonesia juga memiliki jenis tanaman contohnya terdapat di hutan hujan tropis ya. Jadi di India itu memiliki hutan ya, hutan hujan tropis. Kalau kalian perhatikan hutan hujan tropis di India itu jenis tumbuhannya sama ya. Jadi berbagai macam jenis tumbuhan bisa hidup di hutan hujan tropis. Ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai paru-paru dunia. Ya, dia dapat menahan erosi, ya, dapat menahan banjir. Nah, itu fungsi dari hutan hujan tropis, ya. Yang kedua, di sekitar pegunungan Himalaya. Jadi India itu ya di daerah pegunungan atau di daerah pegunungan Himalaya itu banyak ditumbuhi oleh tanaman atau pohon-pohon yang berdaun jarum. Jadi ini contohnya, kalian bisa lihat di sini ada jenis tanaman atau pohon-pohon yang ada seperti jarum ya. Jadi sangat sangat tajam gitu ya. Nah, itu adalah jenis tanaman-tanaman yang memang ada di sekitar pegunungan di India ya, pegunungan Himalaya. Oke, selanjutnya bisa jelaskan tentang fauna yang ada di India ya. Fauna di India ini hanya satu aja ya. Di sini fauna khasnya adalah gajah ya. Jadi gajah ini di India dianggap sebagai hewan yang sangat suci dan keramat bagi masyarakat India. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa gajah ini adalah perantara atau kendaraan yang dinaiki oleh dewa ya. Jadi mereka beranggapan bahwa bukan beranggapan lagi, mereka gajah itu dianggap sebuah suatu hewan yang memang sangat suci dan sangat sakral di India ya. Oke, ini fauna di India. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tentang benua Asia, khusus Indonesia dan India. Ada pertanyaan? Dua negara tersebut, yang satu di Asia Tenggara, yang kedua di Asia Selatan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan ya. Oke, selanjutnya yang kedua, masuk pada kondisi alam benua Amerika. Ya, kondisi alam benua Amerika sudah misalnya dijelaskan pada waktu itu ya. Yang di awal-awal kita sudah menjelaskan tentang kondisi alamnya, bagaimana benua Amerika, kalian ketahui bahwa Amerika itu ini saya ingatkan kembali ya, berarti flashback kembali. Jadi benua Amerika itu terdiri dari 3 negara bagian ya. Bagian utara ini ada Kanada, Amerika, bagian tengah ada Meksiko dan Kepulauan Karibia, dan yang terakhir adalah Amerika bagian selatan ya. Biasa juga ada yang bisa nyebut, Miss, ada 4, Miss. Boleh. 4 maupun 3 boleh ya. Yang penting kalau 4 itu kan berarti bagian utara, bagian tengah, dan Kepulauan Karibia. Terus yang keempat adalah bagian selatan. Tapi juga ada yang nyebutnya hanya 3, berarti utara, tengah, dan Karibia, sama bagian selatan. Nah, ini kalian bisa lihat negara-negara yang termasuk di bagian Amerika ya. Ini paling gampang sekali ya, benua Amerika. Jadi
khususnya yang termasuk di Amerika Utara itu Kanada dan Amerika Serikat. Di bagian tengah di bawahnya ini yang berwarna kuning berarti ada Meksiko dan Kepulauan Karibia. Kalian bisa lihat di sini ada Kepulauan Karibia di sampingnya ya. Di situ terus di bawahnya lagi yang terpisah secara ini yang besar ini adalah Amerika bagian selatan ya. Kalau kalian bisa lihat sekarang Amerika Serikat itu negara superpower ya, negara kuat, negara besar dan juga sekarang dia termasuk negara dengan COVID yang terbanyak di dunia. Nomor pertama ya Amerika Serikat. Terus yang kedua diikuti oleh negara Brazil. Ya, Brazil itu termasuk di Amerika bagian selatan. Ya, nah itu sekilas ya tentang benua Amerika. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang benua Amerika sebelum kita masuk ke negara selanjutnya. Ini sudah bisa saya jelaskan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung nyalakan mikrofon kalian langsung bertanya. Ya, kalau jika tidak ada pertanyaan, berarti saya selanjutkan kembali materi kita. Ya. Oke, sama. Berarti pembahasannya kalian bisa lihat Amerika Serikat kita masuk yang pertama negara yang pertama dibahas di benua Amerika adalah Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat tetap sama kita akan membahas menjadi 5. Yang pertama lokasi, yang kedua iklim, 3 topografi, 4 geologi, 5 flora dan fauna. Ini 5 siklus yang akan kita pelajari di masing-masing negara di tiap-tiap benua. Ya, oke yang pertama kita akan belajar di lokasi. Ya, lokasinya di sini kalian bisa lihat benua Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu termasuk di kawasan di Amerika bagian utara. Tadi sudah bisa jelaskan ya. Posisi geografisnya 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat ya. Luas wilayahnya kurang lebih 9.371.786 km persegi. Ya, batas-batasnya di bagian utara kita berbatasan Amerika Serikat itu jelas ya, bagian utara di atasnya dia berbatasan dengan negara Kanada, ya. Di bagian selatan ada Teluk Meksiko dan negara Meksiko, di bagian timur ada Samudra Atlantik dan bagian barat Samudra Pasifik, ya. Itu adalah batas-batas dari wilayah Amerika Serikat. Kalian bisa lihat di sini landmark dari negara Amerika Serikat itu adalah patung Liberty. Ya, patung Liberty itu adalah patung kebebasan ya. Dia memegang sebuah buku juga ya, berarti tentang ilmu pengetahuan ya. Berarti di sana sebagai sumber ilmu ya, negara-negara Amerika ya, Amerika Serikat sebagai sumber ilmu dan juga dia memiliki paham yaitu kebebasan ya, liberal, liberty, kebebasan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang lokasi di Amerika Serikat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Yang kedua, kalian bisa lihat ya di sini negara Amerika Serikat, lihat negara Amerika Serikat ini terdiri dari 50 negara bagian. Ya, misalnya sudah ingatkan kemarin dari awal tentang negara Amerika Serikat ya, unik ya negaranya, itu berkaitan dengan negara bagiannya, itu berkaitan dengan bendera yang ada di Amerika Serikat ya. Kalian lihat ada bintang-bintang kecil di sini ya. Nah, bintang-bintang kecil itu adalah menunjukkan itu adalah negara bagian di Amerika Serikat. Kalian hitung sendiri jumlahnya itu ada 50. Ya, hitung sendiri, silahkan kalian mau hitung benar nggak ya yang misalnya ucapkan itu negara bagian itu dilihat dari bintang-bintangnya. Semakin ini ada 50 negara bagian, jadi kalian hitung sendiri ya bintang yang ada di bendera yang misalnya tampilkan di sini benar tidaknya ya. Oke, jadi ini ada 50. Jadi kalau dia mendapat menguasai suatu wilayah atau daerah lagi untuk termasuk dalam negara bagian Amerika Serikat, misalnya nambah satu lagi nih, maka akan menjadi 51 ditambah lagi di sini bintang. Nambah lagi negara bagiannya, maka akan bertambah lagi bintangnya. Ya, semakin banyak dia menguasai suatu negara bagian, ya suatu negara, dia akan menambahkan bintang di bendera Amerika tersebut. Ya. Oke, itu pengetahuan ya. Kalau kalian nggak percaya, silahkan hitung sendiri bintang yang ada di bendera Amerika Serikat. Oke, selanjutnya ibu kotanya di sini adalah Washington DC. Ya.
Ibu kotanya kalian bisa lihat di sini yang juga sangat terkenal di Amerika Serikat itu adalah Gedung Putih. Ya, kalau Gedung Putih kalian bisa lihat di film-film Hollywood ya banyak sekali yang menampilkan, terutama film-film action, berarti banyak sekali menampilkan tentang film-film Gedung Putih, tentang istana, tentang presidennya juga ya. Nah itu banyak sekali yang mengangkat sebuah film ya di negara Amerika Serikat. Kalian ketahui negara Amerika Serikat itu adalah negara superpower ya, memiliki kekuatan yang sangat besar ya. Dia negara adikuasa, adidaya, adikuasa ya, terkenal dengan sebutan seperti itu ya, negara Amerika Serikat. Oke, selanjutnya itu tadi adalah lokasi, yang kedua masuk iklim. Ya, di sini kalian bisa lihat iklim ya, sebagian negara terletak di iklimnya adalah beriklim subtropis, kalian bisa lihat ya. Kalau suatu negara yang beriklim subtropis berarti dia memiliki 4 musim ya. Yang penting sama yaitu ada apa, kalian bisa lihat di situ ya. Oke, di sini ada pertama iklimnya beriklim semi ya, terus sama musim semi itu berarti juga tumbuh banyak bunga-bunga yang bermekaran, beraneka ragam. Sama kalau di Jepang ciri khasnya bunga sakura ya, berarti musim semi tumbuh juga di sana bunga sakura. Tapi kalau di Amerika Serikat maka dia akan berbagai macam jenis semua tumbuhan beraneka ragam warna ya, bermekaran. Nah, yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, yang keempat musim dingin. Ini biasanya sebagian besar hampir di negara Amerika Serikat kalau musim dingin itu sebagian besar negaranya itu adalah tertutup salju. Ya, itu bagian sudah pernah ke sana ya pasti kalian sudah tahu lah dan lebih tahu dan melihat sendiri negara Amerika Serikat ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang lokasi dan iklim. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah topografi. Kalian bisa lihat topografi di negara Amerika Serikat itu ada pegunungan, ada laut, ada air terjun, ada dataran rumput yang luas, ada gurun dan ada gletser. Nah, ini contoh yang saya sambil dari gambar di sini adalah gambar gletser ya. Gletser itu es berarti es yang muncul di permukaan tanah ya, es yang muncul ya. Jadi es yang muncul itu kalian bisa lihat misalnya di benua Antartika, di kutub selatan ya, di kutub utara maupun kutub selatan, di sana banyak sekali es ya. Tapi kalau kalian bisa lihat untuk sekarang karena adanya terjadinya pemanasan global ya, lapisan ozon yang mulai menipis, maka sinar matahari itu langsung ya. Jadi langsung dan kalian amati, kalau kalian baca-baca ya, di benua Antartika itu esnya di sana sudah mulai banyak yang mencair dan mulai pecah ya, terjadinya gletser ya, sudah pecah, terus debit airnya semakin tinggi ya, terus es-esnya semakin berkurang ya, itu karena adanya pengaruh pemanasan global ya. Kalau itu sampai terjadi maka debit air di seluruh dunia akan meningkat ya. Jadi ya kalian bayangkan apa efeknya jika air laut meningkat ya. Kalian bisa jawab sendiri apa yang akan terjadi ya. Oke, itu topografi dari negara Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat kenampakannya sama ya. Kenampakan alam itu juga sama, berarti tentang topografi juga. Tapi di sini topografi yang paling terkenal di Amerika Serikat itu adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi. Ini sangat terkenal sekali di Amerika Serikat ya, Sungai Mississippi ya, sungai yang terpanjang yang ada di Amerika Serikat ya. Terus yang kedua, di sini ada air terjun Niagara ya. Kalau yang kalian sudah pernah ke negara Amerika Serikat, pasti kalian juga ini adalah salah satu menjadi objek tujuan wisata kalian ya, air terjun Niagara ya. Ini air terjun Niagara ini sangat besar sekali ya, tapi banyak sekali orang datang dan berkunjung untuk melihat air terjun Niagara ya. Tetapi di sini kalau kalian bisa lihat kan karena beriklim subtropis, jadi Amerika Serikat itu juga
kalau musim dingin turun saljunya sangat banyak dan sangat pekat ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini juga pernah terjadi suatu fenomena ya yang terjadi di tentang air terjun Niagara. Jadi saking dinginnya dan saljunya turun ya, banyak sekali saljunya turun, maka di sini terjadi pembekuan. Jadi pernah air terjun Niagara itu membeku. Ya, kalian bayangkan air terjun Niagara membeku. Ya, itu pernah terjadi. Ya, oke, itu yang kedua air terjun Niagara. Selanjutnya yang ketiga yang paling terkenal di Amerika Serikat dari topografinya adalah lembah Grand Canyon. Ya, kalian tahulah ya, ini terkenal sekali lembah Grand Canyon ya, sudah terkenal dan kalian pasti sudah familiar sekali. Nah, ini kalian juga harus tahu yang dialiri sungai apa sih yang dialiri oleh lembah Grand Canyon itu Sungai Colorado ya. Ini sungai yang dialiri. Nah, ini adalah Grand Canyon ya, itu yang terkenal topografinya di Amerika Serikat. Selanjutnya ada pertanyaan tentang topografi Amerika Serikat sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Selanjutnya yang keempat kita masuk ke bentar, saya lihat hari ini sampai jam 10 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke geologi ya. Nah, geologi dari Amerika Serikat itu dilalui oleh Cesar San Andreas di San Francisco ya. Terus sesar ini merupakan patahan geser sepanjang 1.300 km dan menjadi batas tektonik antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Ya, kalian ketahui bahwa kalau kita dilalui oleh lempeng Pasifik, ya kita juga Indonesia, terus negara-negara memang yang dilewati oleh cincin api atau sirkum Pasifik maupun sirkum Mediterania pasti memiliki lempeng. Ya, nah kalau terjadinya lempeng ini tabrakan, ya lempeng ini bergeser atau bergerak sedikit, maka akan terjadi namanya gempa bumi, ya gempa bumi tektonik, ya. Nah itu kalau tektonik itu terjadi karena lempengan, kalau vulkanik itu terjadi karena gunung berapi, ya gunung meletus terjadi gempa. Ya, kalau ada berita kalian melihat gempa terjadi karena vulkanis. Nah, itu berarti gempa yang disebabkan oleh gunung berapi. Ya, kalau terjadi namanya gempa yang disebabkan oleh tektonik, disebut dengan gempa tektonik. Nah, gempa tektonik itu adalah yang terjadi karena adanya lempengan yang bertabrakan. Jadi lempengan-lempengan itu tabrakan atau bergeser atau bergerak. Nah, itu yang disebut dengan gempa tektonik. Beda ya. Gempa yang disebabkan gunung berapi dan gempa yang disebabkan oleh lempengan. Ya, ada dua. Ya, oke. Selanjutnya batuan metamorf itu mendominasi di kawasan pegunungan Appalachia dan Cordillera. Nah ini sebagian besar, jadi yang di daerah pegunungan di Amerika Serikat itu banyak sekali terdapat batu-batu metamorf. Kalian bisa lihat ini adalah contoh-contoh batu metamorf ya, nilai jualnya sangat tinggi ya. Itu dominan terdapat di daerah pegunungan ya. Oke, ada pertanyaan tentang geologi? Ada pertanyaan tentang geologi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan lagi. Kita selanjutnya tentang flora dan fauna. Nah, ini adalah flora. Ya, kalian bisa lihat jenis tanaman-tanaman yang memang ada di Amerika Serikat, yaitu jenis hutan konifera. Hutan konifera itu apa ya, Miss? Ya, pohon yang berdaun jarum. Ya, jadi sebagian besar mereka sama, berarti tumbuh-tumbuhannya berdaun jarum ya, jadi sangat tajam ya. Nah itu hutan konifera, berarti Amerika itu banyak sekali terdapat hutan konifera ya. Terus yang kedua di Amerika Serikat juga ada padang rumput ya. Padang rumput itu di perbatasan Kanada hingga sekitar Teluk Meksiko ya. Berarti di bagian tengah ya, Amerika bagian tengah itu ada padang rumputnya. Terus kalian bisa lihat juga di Amerika Serikat itu ada gurun ya. Amerika selain memiliki padang, mereka juga memiliki gurun. Kalian bisa lihat di bagian barat berbatasan dengan padang rumput. Jadi
padang gurunnya itu berbatasan dengan padang rumput ya. Terus pohon-pohon yang ada di Amerika Serikat sama yang pertama itu adalah pohon maple ya di sini. Yang pertama yang sebelah kiri misalnya pohon maple, yang kedua pohon ek ya, yang ketiga pohon elm. Nah, ini adalah jenis-jenis pohon yang memang ada di Amerika Serikat ya. Oke, itu flora. Selanjutnya kita masuk kepada fauna. Hewan-hewan apa aja sih yang ada di Amerika Serikat? Ternyata banyak sekali hewan-hewan yang memang ada atau fauna yang memang ada di Amerika Serikat. Contohnya yang pertama adalah bison. Ya, ini bison, yang kedua antelope ya, karena dia di banyak sekali padang gurun, jadi memang juga banyak hewan ya di sana ya. Terus dan padang rumputnya ya, berarti banyak hewan. Terus yang ketiga adalah beruang. Nah, ini adalah jenis hewan yang memang ada di Amerika Serikat ya. Ini hewan-hewannya. Contoh lagi selanjutnya ada domba ya di Amerika Serikat. Domba itu terdapat di daerah pegunungan. Jadi memang domba itu memang cocoknya di daerah pegunungan ya, karena dia memiliki bulu-bulu yang sangat lebat ya. Jadi nanti juga bisa bulu-bulunya itu bisa dipanen dan diproduksi ulang ya, bisa dijadikan sebagai kain ya. Ya, banyak sekali manfaat dari bulu-bulu domba ya. Sini ada chat masuk tapi misalnya sudah buka, tapi misalnya belum bisa buka ya. Jadi perlu proses untuk buka chatnya. Jadi kalau mau ngomong silahkan, kalau yang mau ke toilet silahkan ya. Kalau mau ngomong langsung aja buka mikrofonnya jika ingin yang ditanyakan ya. Oke, Miss, ini. mundur sekali, Miss. Yang barusan ini. Oke, yang ini. Sudah. Yang ini Arya. Ya sudah, Miss. Sudah selesai. Oke, sudah ya. Oke, ini selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya, domba sudah jelas. Domba itu memang ada di daerah pegunungan. Yang kedua rusa. Rusa juga ada di pegunungan ya. Memang dia terdapat di pegunungan karena banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sana ya. Jadi dia bisa hidup liar di sana. Terus yang ketiga adalah puma. Ya, puma ini hewan ada di Amerika Serikat dan juga dijadikan sebagai merek sepatu ya, merek sepatu Puma ya. Nah, ini hewan-hewan yang memang ada di Amerika Serikat ya. Oke. Selanjutnya hewan selanjutnya ini armadillo bagian barat daya, misalnya nemuin ini armadillo ya, jadi hewan armadillo ya, tapi misalnya tidak ketemu hewan slot, misalnya sudah berusaha tapi enggak ada gambarnya yang keluar yang pas juga, misalnya juga memang enggak tahu hewan slot itu seperti apa, nanti kalau misalnya tampilkan hewannya ini benar slot apa bukan ya, takutnya salah, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri, cari search sendiri hewan slot itu seperti apa ya. Terus yang kedua jaguar, ini kalian bisa lihat jaguar ya. Jaguar itu juga dijadikan sebuah merek ya, merek sebuah mobil ya, jaguar ya, itu juga dijadikan sebuah merek mobil. Oke, ini adalah jenis hewan-hewan yang memang ada di Amerika Serikat. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Jelas ya? Oke, kalau jelas bisa lanjutkan kembali. Nah, di sini di Amerika Serikat juga ada, kalian bisa lihat ya. Oh, ini siapa, Panji ya, kukang ya. Oh, kukang itu slot ya. Oke, nanti bisa thank you ya Panji ya, kukang. Oke, kukang slot. Nanti bisa misalnya cari yang kukang ya. Oke. Nah, itu jenis hewan ya. Terus bisa lihat di sini ada opasum. Opasum itu ada di Amerika Serikat di bagian selatan. Nih, di bagian ini ya, opasum. Yang di kiri miselis ya, kalian bisa lihat hewannya. Itu adalah hewan opasum ya. Yang kedua aligator. Ini aligator. Kalian juga yang ketiga, yang paling bawah itu buaya. Ya, sebenarnya aligator sama buaya itu beda ya. Jadi dari fisiknya aja sudah berbeda ya. Sama buaya itu besar banget. Terus mungkin ya, kalau aligator itu lebih pipih dia ya, lebih kecil tapi hidungnya lebih panjang ya. Nah, itu memang juga banyak sekali terdapat di Amerika
ya, karena di daerah rawa-rawa itu banyak sekali. Kalau kalian bisa lihat di negara Amerika, pasti yang memang sering kelihatan adalah binatang aligator sama buaya. Ini ya banyak sekali memang terdapat di Amerika, tapi Amerika bagian selatan, ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis hewan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada bisa selanjutkan. Banyak sekali hewan-hewan di Amerika Serikat ya. Di sini ada karibu. Karibu ini kalian bisa lihat di kirinya Miss Alice ya, di sebelah yang bagian bawah yang sendiri di sini yang ada tanduknya itu adalah karibu. Karibu itu mereka ini terdapat di daerah Alaska, berarti yang sangat dingin ya. Jadi yang ya, memang daerah-daerah yang sangat dingin. Terus yang kedua ada beruang putih ya. Ini kalian bisa lihat di Alaska, ada beruang putih ya. Kalau kalian lihat juga sekarang beruang putih itu termasuk hewan juga yang sangat langka ya. Memang dia hidupnya di daerah salju ya, dia daerah dingin, dia itu sangat langka sekali juga karena banyak sekali pemburu-pemburu liar yang ingin memburu beruang putih ya, karena mereka ambil apa bulunya itu diambil ya untuk baju, untuk fashion ya, segala macam itu mereka ambil ya. Jadi maka ini salah satu hewan yang juga dilindungi ya sama pemerintah di Amerika Serikat ya. Terus yang terakhir ketiga adalah anjing laut. Ini ada anjing laut, kalian bisa lihat ya, anjing laut ya. Di Indonesia juga ada ya anjing laut ya. Ini tapi dia adalah hewan ciri khas yang memang terdapat di Amerika Serikat, tepatnya di Alaska. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Karena mengingat waktunya hari ini sampai 10:10, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kan anak-anak masih ada kurang lebih 2 menit ya? Ada pertanyaan? Tentang negara Amerika? Oke, kalau udah ada pertanyaan bisa sedikit lagi ya. Kita lanjut ke bagian Kanada. Kalian bisa lihat sama juga siklus dari Kanada, kita akan belajar tentang 5 ya. Kanada itu juga termasuk di negara Amerika bagian utara. Ya, kalian bisa lihat ini lokasinya dari Kanada, dia terletak di Amerika bagian utara. Posisi geografisnya kurang lebih 42 derajat lintang utara sampai 83 derajat lintang utara dan 52 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur barat. Ibu kota Kanada adalah Ottawa. Ya, terus batas-batas wilayahnya bagian utara Samudra Arktik, bagian timur ada Greenland dan Samudra Atlantik, bagian selatan ada Amerika Serikat, di bagian barat Samudra Pasifik dan Alaska. Ini adalah simbol atau bendera lambang dari negara Kanada. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Amerika, India, maupun Kanada, tapi sampai di sini aja untuk Kanada. Nanti kita akan lanjutkan pada hari Jumat. Jadi hari Jumat kita akan membahas tentang soal-soal, ya nanti akan misalnya kasih tahu soal jawaban yang tepat dan jawaban yang benar biar kalian tahu. Terus yang selanjutnya kita akan membahas negara selanjutnya, yaitu negara Kanada. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan? Karena kalian harus break dulu, ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa akhiri. Silahkan coba buka video kalian biar misalnya lihat wajah kalian, ya, mengikuti pembelajaran IPS. Silahkan dibuka kameranya. Dan kita akhiri. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, misalnya tunggu tugasnya kalau bisa via WA ya. Untuk alamat emailnya misalnya kirimkan alamat emailnya misalnya ya. Ya, kalian bisa catat. Tugas yang mana, Miss ya? Halaman 5 sampai 9 area. Kan waktu itu sudah misalnya umumkan. Ya. Ya, halaman 5 sampai halaman halaman 5 sampai halaman 7 yang bagian A dan B. Ya, area 5 dan 7 bagian A dan B. Sudah, Arya? Sudah, Arya? Jelas ya? Ya, dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke via Miss Alice ya. Kalau kalian bisa, ini misalnya saya akan catat emailnya Miss Alice ya. Kalian bisa lihat juga, kalian bisa kirimkan ya.
Sorry, huruf kecil semua ya, bukan huruf besar ya. Jadi kalian bisa lihat alamat emailnya Miss Elis. Huruf kecil semua ya, jangan huruf besar ya. Jadi ini kalian bisa nanti ini huruf kecil semua. Elizabeth Indri. Ya, ini kalian bisa catat ya. Jadi alamat emailnya Miss Elis ini emailnya huruf kecil semua ya. Ya kalian. Ya, Elizabeth Indriani ya, N-nya ada 2 ya, N-nya ada 2 @gmail.com. Nah, ini alamat emailnya misalnya kalau kalian mau kirim email silahkan, kalau mau kirim via WA silahkan, tapi tolong yang jelas ya. Ada beberapa anak yang memang tidak jelas, jadi kalian mengerjakan di LKS tapi kalian foto itu tidak jelas ya. Kalau memang mau, lebih baiknya kalian kerjakan, tulis di Word ya, kalian ketik di Word, kalian kirimkan ke Miss, atau kalian tulis di buku catatan kalian juga kerjakan di LKS, tapi kalian salin juga di buku catatan atau latihan kalian, nanti di foto, itu lebih bagus ya. Ya, itu bisa, nanti bisa kan. Yang belum mengumpulkan di 9B tolong kumpulkan via email atau WA ke Miss Elis. Tapi dengan catatan kalian harus lebih jelas ya mengirim fotonya. Ya, tidak buram, tulisan kalian itu kelihatan, apalagi tolong yang tidak usah dicoret-coret ya. Terus misalnya ingatkan juga, jadi tolong tulisan kalian kan juga beraneka ragam ya, sangat bagus sekali, tapi saking bagusnya misalnya juga nggak bisa baca ya. Jadi juga misalnya minta tolong, jadi kalian juga benar-benar mengirim tugasnya yang baik lah, fotonya yang bagus ya. Ada pertanyaan? Tolong tangan usilnya tidak ada yang coret-coret di sini ya. Misalnya kelihatan ini ada yang coret-coret ya. Jadi minta tolong juga kalian. Udah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, misalnya akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, misalnya akhiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jelas semua ya? Oke, jelas semua. Oke, kalau jelas, misalnya minta tolong tadi yang Putri berdoa, sekarang yang Putra. Silakan. Ada yang mau pimpin doa? Ya udah, Arya, pimpin doa ya Arya. Kita tutup dalam doa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pelajaran IPS Tuhan. Setelah kami akan istirahat Tuhan, berkati bapak kami Tuhan. Bisa bergizi Tuhan, juga berkati Miss Elis Tuhan juga akan melanjutkan mengajar nanti juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus, amin. Amin. Terima kasih Arya. God bless you all. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar fisika, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Nita. Miss Nita. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Abi. Oke, thank you. Kadang suka lupa sama namanya Miss ya. Thank you, Franz. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi, masih tetap di listrik dinamis. Kemarin kita sudah bahas tentang gaya Coulomb, gaya listrik. Kemudian merubah mikro Coulomb menjadi Coulomb, sentimeter menjadi meter. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu tentang medan listrik. Jika sudah siap LKS-nya, tolong dibuka halaman 95. Yes. Salah. Di halaman 85 maksudnya. Di halaman 85, jadi kita akan membahas, Di halaman 85, jadi kita akan membahas tentang electricity field sama potensial, medan listrik sama potensial listrik. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang gaya listriknya, merupakan gaya bisa tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan atau lebih. Kalau satu dia tidak bisa ditarik dan tidak bisa ditolak. Nah, mari kita mulai.
Semoga sudah terlihat di layarnya kalian. Oke, jadi Medan itu dia sama berupa area, wilayah, tempat, daerah. Gitu. Jadi medan listrik itu adalah area di sekitar muatan yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Jadi, ketika kalian atau ada salah satu dari kalian pernah kesetrum, kalian tidak kena listriknya langsung, tidak kena. Jadi kalau misalkan bahaya kalau kalian kena listriknya langsung, nanti auto amor, auto rip nanti. Langsung mati. Oke, siapa yang coret-coret ini? Tolong dihapus, karena Miss tidak bisa hapus ini, coretan yang warna biru. Yang warna hijau. Ya, thank you. Nah, jadi medan listrik atau electricity field itu adalah area di sekitar muatan yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Kalau kalian kesetrum listrik, kalian kena medannya saja ya, kena medan listriknya saja, sengatannya saja. Jadi, kita sudah belajar ada muatan positif atau proton, negatif atau elektron, dan tidak bermuatan netral atau neutron. Positif dan negatif, dia memiliki arah medan listrik yang berbeda. Yang pertama, muatan positif atau proton, arah medan listriknya semua keluar. Kemudian ada negatif, arah medan listriknya semua ke dalam. Nah, ketika positif dan negatif ini kita dekatkan, maka akan terjadilah dia interaksi tarik-menarik. Yang satu memberi, yang satu menerima. Tuh. Take and give. Jadi, kalau misalkan nanti dua jenis muatannya sama, positif sama positif nih, proton sama proton. Semua memberi. Tidak ada yang menerima, jadi mereka akan saling tolak-menolak. Negatif sama negatif juga begitu, semua menerima, tidak ada yang saling memberi. Tidak ada yang saling menerima dan memberi. Jadi negatifnya itu juga akan negatif dengan negatif, tolak menolak karena arahnya sama. Kemudian kalau positif sama negatif dia akan menghasilkan jenis gaya tarik-menarik. Sehingga itu arah medan listrik tiap-tiap muatan. Ingat positif arahnya keluar, negatif arahnya ke dalam masuk. Oke, dari sini ketemu rumus lagi. Ada dua rumusnya. Oke, kalau dia yang diketahui gaya dengan muatan, dipakai rumus yang atas ini. F dengan muatan, F dengan Q. Ya, kemudian E-nya itu juga, jadi medan listrik itu simbolnya E. Kalau dia dicari medan listrik dan diketahui force dan muatannya, pakai yang atasan. Kemudian kadang di soal juga ada yang diketahui muatan dan jarak, sehingga pakai yang di bawah. Tergantung apa yang diketahui nanti ya. Jadi medan listrik itu satuannya Newton per Coulomb. Itu untuk medan listrik. Jadi silahkan juga dilihat di LKS-nya juga ada di halaman 85. Dua rumus Gayanya harus pakai yang Coulomb, Miss. Apa? Gayanya harus pakai yang Coulomb. Bukan. Gayanya Newton, Q-nya baru Coulomb. Harus ke Coulomb. Q-nya muatan, harus ke Coulomb ya. Gimana, Miss? Q-nya muatan, kalau dia satuannya mikrocoulomb harus dibawa ke Coulomb. Berarti caranya dicari dulu gaya Coulombnya, terus dibagi muatannya. Ya, betul. Sudah, tapi kalau di soal ada gaya, biasanya langsung diisi gaya, pakai rumus yang atas. Kalau di soal tidak ada gayanya, cuman ada muatan dan jarak, pakai yang rumus di bawah.
Gimana, Miss? Nggak ngerti. Kalau di soal, misalkan soalnya adalah diketahui ada F-nya 10 Newton, kemudian muatannya 2 kulom, dicari E-nya, berarti kan tinggal dibagi nih. 10 divided by 2, dibagi 2, 10 bagi 2, sama dengan 5. Jadi, ini medan listriknya kalau di soal cuma ada F dan Q. Tetapi berbeda halnya kalau di soal ada diketahui Q-nya 10 kulom, berada pada jarak 3 meter. K-nya seperti biasa 9 kali 10 pangkat 9. Cari E-nya. Itu. Kalau dia begini diketahui pakai E yang di bawahnya, yang ini dipakai. K-nya masuk 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya juga dikali 10, dibagi R-nya 3 dikuadratkan. Ya. Kemudian yang 3 kuadrat ini sama dengan 9. Ini bisa dicoret atas bawah, sehingga sisanya adalah tinggal 10 kali 9 dikali 10, atau sama dengan 10 kali 10 pangkat 9 Newton per kulom. Begitu. Jadi mereka tergantung soal. Kalau soalnya cuma ada 2 saja diketahui F dan Q, pakai rumus E sama dengan F bagi Q, langsung mereka dibagi. Tetapi kalau soalnya tidak ada F dan Q, cuma ada Q, R, dan K, pakai rumus yang di bawah. Itu belum dibagi Q-nya, Miss? Yang mana dibagi Q? Yang bawah itu kan? Tidak perlu. Ini. Kulomnya. Oh, gini. Jadi yang atas, bisa AP pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Nah, kalau yang atas, ini rumus F. Oke, sorry. Ini rumus F-nya. F-nya kan ini. K kali Q per R kuadrat divided by Q, dibagi Q. Q salah satunya bisa dicoret sama yang ini. Sehingga yang ini sisanya adalah ini. K Q per R kuadrat, gitu loh. Tidak usah dibagi Q lagi. Bisa ya? Ini kan 10 nih. Ini 10, Miss. Yang ini? Ini. Oh ya, terus? Ini kan, terus ini kan 9 kali 10. Yang ini? Ini, yang ini. Terus? Oh ya, terus? 10 kan harusnya dibagi, Miss. Dibagi sama? Ini kan 9 kali 10. Harusnya kan dikali Q. Q-nya kan 10. Terus kan ini harusnya dibagi Q lagi. Enggak, bukan. Nah, jadi gini. E itu 2 ada rumusnya. F dibagi Q kalau dia akan dibagi Q ketika ada F. Dah, kalau dia tidak ada F di soal, dia akan menjadi rumus yang di bawah ini. Oke. Oke, semoga paham. Akan dibagi Q ketika ada F saja. F-nya sudah ada hasil jadinya, 10 Newton. Dah, bisa ya? Bisa, Miss. Oke, yang lain paham ya? Jadi persamaannya ada 2, tergantung apa yang diketahui. Nanti kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, ini persamaannya ada 2. Itu yang medan listrik. Sudah, kalau sudah sekarang kita masuk ke potensial listrik. Potensi itu sama dengan kemampuan. Jadi Miss di sini belum tulis definisinya. Jadi potensial listrik itu adalah kemampuan
Kemampuan itu dia sama dengan usaha atau usaha untuk memindahkan muatan permuatan. Usaha untuk memindahkan muatan permuatan. Jadi berapa kekuatannya untuk memindahkan muatan-muatan itu potensial listrik ya. Jadi potensial listrik in English adalah voltage. Dia disimbolkan dengan V. Oke. Bisa rubah dulu posisinya. Jadi persamaannya itu dia juga punya dua rumus menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Oke, sama seperti yang tadi, ketika di soal ada cuma dua angka dan dua yang diketahui, ada work-nya, usahanya misalkan 120 Joule, terus muatannya adalah 3 Coulomb, yang dicari V. Nah, ini kan ada dua nih, W sama Q, yang dicari V, sehingga tinggal dibagi saja. 120 dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 40 volt. Oke, itu ya. Pakai rumus yang atas. Nah, kemudian yang rumus di bawah ketika dia tidak ada W. Tidak ada W, yang diketahui adalah Q dan R. Pakai rumus yang di bawah. K, Q per R. Itu juga sudah tercantum di LKS halaman 85. Jadi W itu usaha. Kita sudah belajar tentang usaha di kelas 8. Usaha Joule, usaha energi itu Joule. Kemudian Q itu adalah muatan. FR apa, Mi? Oke. Nah, jadi gini. Kenapa ada rumus sama seperti E, ada rumus yang ini? Kenapa juga ada rumus yang ini? Untuk mendapatkan V sama dengan K kali R per K kali Q per R, ini asal usulnya dari yang di sini. Jadi W kemarin kita belajar usaha itu adalah F dikali S. Ya, ingat ya di kelas 8, F kali S. Gaya dikali jarak. Jaraknya ini Miss boleh rubah menjadi R, radius. Sehingga W-nya ini dipecah rumusnya menjadi F kali R bagi Q. Sudah? Nah, F-nya ini kemudian dipecah menjadi rumus yang ini. Intinya, ketika diselesaikan, hasilnya adalah begini. V sama dengan K kali Q per R. Ya, jadi rumus terpentingnya adalah cuma dua ini saja. Yang ini cuma penjabaran saja yang sebelah kanannya. Yang rumus terpentingnya kalau tidak W dibagi Q, dia adalah K dibagi R. Begitu juga hal yang sama dengan medan listrik E. Kalau dia tidak F kali Q, F dibagi Q, dia bisa saja adalah K dibagi R kuadrat. Itu rumus terpentingnya, dua. Yang di sebelah kanannya itu penjabaran rumusnya saja. Kenapa kok bisa pada akhirnya mendapatkan rumus yang di bawahan. Gitu. Paham ya?
Oke, tunggu yang lain dulu. Yang lain kalau mau mencatat silakan, Miss kasih waktu lagi 2 menit. Sudah? Nah, kalau sudah sekarang Miss lanjut. Nah, setelah medan listrik dan potensial listrik, kita belajar tentang yang namanya elektroskop. Sabar ya. Oh, belum. Tadi AP suruh lanjut. Gimana AP ini? Oke. Sudah? Belum. Oke. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Miss stop sharing yang ini. Kita lanjut membahas tentang elektroskop. Jadi, bisa dilihat di halaman, apa sih itu elektroskop? Bisa dilihat di halaman 87. Nomor 4 yang ABC. Nah, itu seperti ada kepala dan kaki. Jadi elektroskop itu merupakan suatu alat. Kalau tidak di halaman 87, kalian juga bisa buka halaman 95. Itu ada di halaman 95 juga. Jadi kita bahas itu. Lanjutannya elektroskop ya. Jadi elektroskop ini adalah alat untuk mengetahui kok ini dia. Jadi elektroskop itu merupakan suatu alat untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan. Ya, di elektroskop itu dia punya bagian-bagiannya, ada kepalanya, kemudian ada batangnya, terus yang ini ada kayak toples kaca ditutupin. Yang ini ada kakinya, kakinya itu atau daunnya. Oke, jadi di kepala itu dia ada muatannya. Ada muatan positif di dalamnya, kemudian dikelilingi oleh muatan negatif. Di kakinya juga sama, ada muatan negatif dan ada muatan positif. Nilainya juga sama. Ada 3, kanan dan kiri. Nah, di kepala, ini kepala elektroskop, dia terbuat dari atau terbentuk dari bahan konduktor, artinya dia bisa menghantarkan listrik dengan baik.
batangnya ini juga terbuat dari konduktor. Lalu yang ini daunnya, ini daun elektroskop, biasanya terbuat dari kertas emas, emas tipis. Emas tipis itu contohnya kayak pembungkus coklat, silver queen, lalu bisa aluminium foil. Nah ini, ada kepala, ada batang, dan ada daun. Jadi, fungsinya elektroskop ini adalah cuma menentukan. Kalau dia didekatkan suatu benda, terus daunnya mekar, oh berarti ada muatan di benda itu. Tetapi di elektroskop tidak bisa menentukan benda itu muatannya apa ya, positif apa negatif, tidak bisa. Hanya dia memberitahu bahwa suatu benda itu punya muatan. Ketika daunnya yang bawah ini mekar, kalau dia didekatkan oleh benda, berarti dia ada muatan. Kalau dia tidak mekar, berarti tidak ada muatan. Ya. Jadi di elektroskop ini, elektroskop yang di atas yang Miss tulis, itu dia bersifat netral. Nah, bersifat netral. Kepala positifnya ada 3, negatifnya ada 3. Kan netral? Lalu kakinya atau daunnya yang sebelah kiri, positifnya ada 3, negatifnya ada 3. Kemudian kakinya yang sebelah kanan, positifnya ada 3, negatifnya juga ada 3. Sehingga dia bermuatan netral, bersifat netral. Tuh, sudah ya, itu penjelasan tentang elektroskop. Nah, kemudian pertanyaannya, Miss, apa yang terjadi pada daun? Oke. Apa yang terjadi pada elektroskop netral? Siapa itu coret-coret? AP? Saya, Miss. Apa yang terjadi pada elektroskop netral jika didekatkan muatan plus atau min? Oke, jadi tambahan lagi satu, kenapa di daunnya ditutupi oleh toples kaca agar silakan dihapus yang dicoret tadi di kepalanya ini, Miss baru buat kepala. Oke. Kenapa dia ditutup dengan toples kaca daunnya agar tidak ada interaksi dengan udara luar. Nah, udara luar itu juga dia punya muatan. Kalau dia ada interaksi dia tidak akan menjadi netral lagi. Itu ya, sehingga dia harus ditutup oleh toples kaca atau toples plastik bisa. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Kok jadi begitu? Oke, silakan kalian gambarnya dengan sepenuh hati. Kepala sama batang terbuat dari apa, Miss? Siapa gambar mata ini? Aduh. Orang saya lagi ngomong, Miss, bukan saya. Aduh. Kepala sama batang, bahannya konduktor, dia bisa berupa besi, bola pecal. Kayak bola tolak peluru, tapi tidak sebesar itu sih. Terus batangnya? Sama juga, besi. Terus yang daun itu kan kayak nutupin gitu. Nutupin tuh ditutupin pakai apa, Miss? Daunnya ditutupin pakai toples atau kaca. Bukan, Miss, kan ditutupin kaca. Yang ditutupin itu apa, Miss? Daunnya. Oke. Kan lihat, udah jelas-jelas daunnya apa ini. Jangan dicoret. Saya kira dari daun beneran, Miss. Bukan, itu kan daunnya sudah Miss tulis. Daunnya terbuat dari kertas tipis atau aluminium foil. Kira. This one, jangan dicoret lagi. Saya keras tuh
daun, terus itu pun aluminium foil lagi, terus tutup kaca, Miss. Daunnya, enggak, bukan. Jadi daunnya itu terbuat dari emas tipis, bukan daunnya yang dilapisin lagi. Hah? Daun, bukan terbuat dari daun, itu dari kertas emas. Oh gitu. Awas kamu di-kick sama teman-temanmu nanti. Emang bisa, Miss? Nggak bisa, sudah. Oke, jadi ini ada 2 elektroskop. Positifnya ada 4, negatifnya juga ada 4. AP. Apa sih, Miss? Bukan saya. Siapa itu? Siapa biasanya? Jail ya. Oke, ini penggaris. Penggaris kalau setelah digosok ke rambut muatannya jadi apa ya? Statis. Negatif. Oke, ini kaca. Kasih muatannya di sini. Negatif, kelebihan negatif. Minusnya ada banyak. Dia ada sih positif, cuman positifnya lebih sedikit daripada negatifnya. Kemudian kaca, negatifnya akan lebih banyak dari, positifnya akan lebih banyak daripada negatifnya. Oke. Nah, coba diperhatikan. Ada 2 elektroskop, keduanya netral. Yang satu akan didekatkan oleh penggaris, yang satu didekatkan oleh kaca. Awalnya kalian tidak tahu penggaris dan kaca itu bermuatan. Ya. Anggap saja penggaris itu tidak isi muatannya. Jadi plus minnya nggak isi. Kemudian kaca plus minnya juga nggak isi. Sekarang kita lanjut. Kita bahas yang ini dulu. Ketika penggaris itu kelebihan negatif, didekatkan ke kepala, mereka harus saling tarik-menarik. Tetapi karena di kepala netral tidak bisa tarik-menarik. Untuk dia bisa tarik-menarik, apa yang harus dilakukan? Disamakan. Apanya disamakan? Plusnya ditambahin. Kalau plus dan min tidak bisa masuk, tunggu sebentar ya. Plus dan minnya tidak bisa, plusnya tidak bisa berpindah. Yang hanya boleh berpindah adalah minnya. Cara dipindahinnya, Miss? Hah? Gimana cara dipindahinnya? Nah, bagaimana caranya berpindah? Elektron itu hanya boleh, plus tidak boleh berpindah. Yang boleh berpindah hanyalah elektron. Siapa tulis love, love, love ini di pojok? Please. Ketinggalan satu itu siapa tuh? Tolong jangan ada yang marahin Sianlin. Siapa yang coret-coret layar itu? Sesuai, ketinggalan satu tuh. Oke. Apa yang terjadi pada elektroskop netral jika didekatkan muatan plus atau min? Yuk, sama-sama ikut berpikir. Kalau penggaris didekatkan ke elektroskop, apa yang terjadi? Miss, nanti ada rumus-rumusnya nggak atau teori doang? Rumusnya cuma 2 aja, Panji, yang tadi kita lanjutkan, medan listrik sama potensial listrik. Kalau yang sekarang teorinya saja. Dilakukan pemisahan muatan dengan cara konduksi. Dilakukan pemisahan muatan dengan cara konduksi. Lagi, yang lain. Induksi itu apa ya? Induksi itu mendekatkan, bukan itu. Salah apa? Konduksi, Miss. Kok induksi? Sorry, konduksi itu kan... Apa konduksi? Konduksi, penghantar panas dengan memindahkan penghantarnya. Boleh, bisa. Nanti Miss kirimkan kemana ya? Biasanya PPT ada yang ngirim
Guru-gurunya ngirim ya? Iya dong. Kemana biasanya? Saya aja, Miss, ntar saya kasih ke grup. Males sekali, Miss. Ya, nanti Miss kirimkan PPT. TD Smart aja, Miss. Oh iya, ya. Biasanya soalnya Miss jarang pakai itu. Thank you. Siapa tadi jawab itu ya? Panji. Ya, thank you Panji. Nanti Miss kirim ke TD Smart. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut. Ketika penggaris ini yang bermuatan negatif didekatkan ke kepala elektroskop, ingat yang boleh berpindah, bergerak itu adalah cuma yang negatif. Karena ini di penggaris sudah negatif, otomatis di kepala harus positif. Sehingga negatif yang di kepala move on atau pindahnya ke daun. Jangan dicoret. Tolong jangan dicoret. Ayo hapus dulu yang mencoret tadi. Yang bentuknya ini, tolong dihapus dulu. Itu dituruninnya pakai apa? Dah. Oke. Min sama min, pindahnya ke bawah sehingga daunnya akan kelebihan negatif. Nah, ketika daun yang kanan dan daun yang kiri kelebihan negatif, otomatis mereka tidak saling mau tarik-menarik. Jadi, daunnya ini dia reaksinya akan mekar. Karena kelebihan elektron. Tuh ya, kalau penggaris didekatkan kepala, negatif di kepala pindah ke daun. Oke, kemudian yang kedua, ketika kaca itu muatannya positif. Jadi yang di kepala harus muatan negatif biar mereka saling tarik menarik. Positif tidak boleh pindah. Ya, yang boleh berpindah adalah negatif di daun, pindah naik ke kepala. Sehingga di kepala akan kelebihan muatan negatif. Di daun akan tersisa muatan positif. Karena positif dengan positif mereka tidak akan saling tarik-menarik. Jadi yang terjadi adalah daunnya juga mekar. Sebabnya ini berbeda dengan yang di sebelahnya. Karena kelebihan proton. Kalau elektron muatan negatif, kalau proton adalah muatan positif. Oke, jadi ketika atasnya didekatkan min, daunnya menjadi kelebihan min. Ketika atasnya didekatkan plus, daunnya menjadi kelebihan plus. Itu ya. Jadi itu yang akan terjadi pada elektroskop kalau dia didekatkan oleh muatan. Di elektroskop, kalau elektroskopnya mekar ketika didekatkan benda, berarti di benda itu ada muatan. Tapi kita tidak tahu muatan yang terkandung di benda itu. Dia cuma menunjukkan, oh ada muatan, oh tidak ada muatan, gitu. Ya. Ya, silakan. Apa maksudnya yang tadi? Per-nya bisa dihilangin apa? Sorry nak. Oke. Jadi ini materi tambahannya tentang elektroskop. Untuk menambah biar lebih paham, silakan dibuka LKS halaman 95 nomor 20. Itu ada di LKS halaman 95 nomor 20. Kalau yang mau mencatat, silakan dicatat dulu. Miss kasih waktu 5 menit. Sampai jam 11.20. Kalau yang belum jelas, silakan ditanya. Turuninnya itu gimana, Miss?
Maksudnya, coba ulang apa? Katanya kan minusnya harus dipindahkan. Elektronnya. Terus? Di bawah jadi daunnya kan mekar. Nah, pindahkan ke bawahnya itu gimana, Miss? Dia pindah sendiri. Kita tidak perlu memindahkan. Mereka yang pindah sendiri. Jadi, diingat, yang boleh berpindah, yang boleh bergerak adalah negatif. Tuh, jadi dia akan menyesuaikan sendiri. Ketika dia didekati oleh yang negatif, berarti negatif yang di kepala harus tahu diri, harus pindah dia ke daun agar bisa tarik-menarik. Kemudian ketika dia didekatkan oleh positif, negatif yang di daun harus tahu diri, negatifnya yang naik agar bisa tarik-menarik. Itu. Sama halnya dengan penggaris digosok ke rambut. Rambut yang kering itu sudah terlalu banyak muatan negatifnya. Jadi negatif itu yang menyesuaikan sehingga dia pindahnya ke penggaris. Tuh. Miss, kalau keduanya daunnya akan mekar, selain mengetahui benda itu bermuatan, karena kita tidak bisa melihat elektron dan proton tersebut. Ya, jadi kalau di elektroskop ini, dia hanya mengetahui ada atau enggaknya muatan. Ya. Kalau untuk mengetahui jenis muatannya positif atau negatif, biasanya dia diukur atau diukur dengan namanya generator Van de Graaff. Jadi di generator Van de Graaff itu kita bisa tahu muatan suatu benda positif atau negatif. Tuh Anin. Generator Van de Graaff namanya. Ya, sejenis mesin. Tunggu dulu Miss carikan. Oke. Jadi sejenis ini, bisa dilihat ya, sejenis ini, nanti dia akan terlihat ada di layarnya itu apakah muatan yang mendekati dia positif atau negatif. Tuh ya, kayak begini. Jadi kalian bisa baca-baca nanti di, nah ini dia. Atau dilihat nanti di Google-nya, di searching. Tubuh kita punya muatan, Miss? Punyalah. Tubuh kita punya muatan, oleh sebab itu kita bisa kesetrum listrik. Tuh. Dia proton atau elektron, Miss? Tergantung keadaan badan. Tidak ada yang tidak punya muatan. Sekalipun dia adalah pasir yang sangat kecil, itu ada muatannya. Setiap benda punya muatan. Jadi kalau kita tersusunnya bisa tersusun dari dua jenis, ada sel dan ada atom. Ya, ada yang benda mati di badannya kita. Kemudian sama seperti kulit, di kulit ini dia ada sel, ada jaringan, ada organ, sistem organ, kan begitu. Di kulit juga dia punya atom, ada muatan, positif dan negatif. Ya, sehingga kalian bisa kesetrum. Itu karena ada muatan-muatan yang saling tarik-menarik dengan listrik yang kalian dekati. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, misalkan kalian ada nggak yang pernah mengalami tidak pakai sandal? Di rumah tidak pakai sandal. Kemudian kalian kadang nyolokin atau masukin charger
Atau kalian nggak sengaja pegang rongga-rongga yang ada di laptop ketika laptopnya hidup, pasti akan terasa sengatan. Itu salah satu contoh sederhana dari adanya medan listrik yang bisa kita rasakan, gitu ya. Pasti pernah aja kesetrum atau kesengat sedikit. Kadang diabaikan, tapi nggak apa-apa karena dia dayanya terlalu kecil. Daya kejutnya kecil. Tuh, paham ya? Ada pertanyaan enggak lagi? Sudah? Elektroskopnya ini sudah atau belum? Kalau sudah, jawab pertanyaannya Miss yang nomor halaman 95 nomor 20. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Yang B, Miss. Panji tadi ya? Iya. Oke, Panji sudah jawab yang B katanya. Miss. AP apa? Terus, yuk yang lain. Ido B, ya. Anin B, Franz B. Ya. Jadi diperhatikan di halaman 95 nomor 20 itu sama kayak tadi penggaris digosok ke rambut, jadi penggarisnya adalah muatannya negatif, berarti kepalanya akan positif dan kakinya atau daunnya akan negatif. Jadi jawaban yang benar adalah B. Miss anggap sudah paham yang elektroskop. Sudah? Kalau sudah yang ini, screen yang elektroskop ini Miss close. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Yang nomor 1 tidak usah. Oke. Yuk, dicoba yang nomor 2 dan 3. Yang nomor 2 itu tentang medan listrik, yang nomor 3 adalah tentang potensial listrik. Jadi ukuran atau besarnya muatan Q itu adalah 60 mikrokulom di sini. Maaf Miss kurang nulisnya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah 25 kulom. Ingat, mikrokulom harus dirubah ke kulom. Jarak sentimeter harus dirubah ke meter. Jadi Miss bantu dulu yang 60 mikrokulom ini dirubah menjadi 60 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian jaraknya 3 cm dirubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi silakan dicari berapa besar medan listriknya.
Sorry nak. Oke, dikerjain yang nomor 2 dulu. Waktunya tinggal 5 menit. Jadi, minggu depan, tolong dipelajari LKS-nya, soal-soalnya tentang listrik statis. Kita adakan kuis, 1 anak 1 soal. Jadi tolong dijawab, kemudian kalau yang perlu analisis, rasanya analisisnya panjang, itu Miss tidak akan keluarkan. Yang ringan-ringan saja. Miss pakai rumus angka itu, Miss. Ya, rumus yang K itu. Oke, Miss tambahkan. Untuk cari E-nya, ini pakai yang K, Q, per R kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya. Ingat yang di bawah kuadrat. Oke, silakan diselesaikan. Tiga kali 10. Boleh. 10 pangkat min 2 dikuadratkan, dikali dia. 3-nya kuadrat. Oke, kalian yang cari, Miss jawab di sini juga. Sekalian dicek. Kumpulkan dulu yang di depan pangkat. Kok min 4 lagi, Miss? Atau plus 4 juga boleh. Oke, ada yang dapat segitu? 60 kali 10 pangkat 7? Saya. Ya. Yang lain? Bingung ya? Panji, dapat Ji? Enggak, Miss.
Sudah diselesain, tapi belum dapat hasilnya. Iya. Oke. Jadi perhatikan yang di layarnya. Anin dapat? Ido dapat? Oke. Siapa lagi? Yang lain? Fania, Dominika, dapat nggak segitu? Shenlin dipanggil apa ya? Lupa, Miss loh. Alin ya? Oke. Fania, bagaimana yang lain? Dapat atau enggak? Alin belum. Lagi dikit, Miss. Ya, itu. Panji, Miss, 10-nya kemana? 10 yang mana? 10 pangkat min 4 itu, Nyi? Oh, asalkan dia sudah 10 pangkat, pangkatnya saja diselesaikan. Sama seperti 9 sama 6. Jadi 9-nya tambah min 6. Ini kan sisa 9 kurangi 6 artinya kan, sisa kan 3 nih. Kalau dia pembagian, pangkatnya dikurang. Ini pengurangan. Kurang min 4. Jadi min kali min sama dengan plus. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Kalau oke, thank you. Kalau dia 10 pangkat, angka-angka pangkatnya yang diselesaikan. Bisa dijumlah, bisa dikurang. Oke. Any question again? Ada pertanyaan lagi? Class time is up. Jadi Kok saya dapat 60 pangkat 10 pangkat 8, Mas ya? 3 tambah 4 kan 7. Oh, iya jadi. Oke. Bisa cepat sekali, tidak ada Miss. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini Miss logout. Dan kemudian Dibahas, Miss. Nomor 3-nya nggak dibahas. Enggak, karena waktunya tidak muat. Ya, Ido 10 pangkat min 4-nya dipindah bawa ke atas. Oke, jadi minggu depan aturannya begini. Kalau ada yang bawa soal, permasalahan, atau dari seluruh gaya listrik itu kalian tidak paham, silakan ditanyakan dulu, baru nanti Miss kasih kalian soal masing-masing anak. Ya, tanyakan dulu yang belum mengerti, baru kita kuis bahas soal. Kalau sudah, mari kita akhiri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, pelajari LKS. Oke. Doa penutup, Miss minta tolong Beza. Teman-teman, mari kita berdoa. Master, kami sudah selesai pelajaran Nathan kaitan supaya bisa berguna bagi kami itu oleh saudara. Ya, amin. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat beristirahat. Halo, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss ya? Kalau bisa kasih respon seperti biasa, jempol. Oke. Oke, terima kasih. Nah, kita ketemu lagi ya. Semoga anak-anak semuanya sehat. Kita belajar lagi hari ini. Ada yang masih di waiting room ya? Arya, silahkan join Arya. Oke, anak-anak, hari ini Miss mau menjelaskan kepada kalian mengenai tugasnya kalian. Ya, tugas untuk minggu depan dan juga yang harus kalian kerjakan. Miss memberikan kalian 2 tugas. Ya, 2 tugas ini harus kalian download
di TD Smart. Ya, kedua tugas ini harus kalian download di TD Smart. Nah, tugas 1 ini ada 10 soal, itu uraian. Sebelum soal ada teks penginter acara. Ya, mohon didengarkan baik-baik anak-anak. Yang ke toilet balik dulu. Yang masih lain-lain perhatikan dulu Miss. Miss menjelaskan tugasnya kalian. Tugasnya kalian ada 2 yang harus kalian download di TD Smart. Yang pertama itu adalah tugas 1, teks penginter acara. Ini adalah 10 soal uraian yang harus kalian jawab. Ya, pakai bahasa apa Miss? Kalau misalnya saya tidak mengerti bahasa Bali, boleh pakai bahasa Indonesia. Ada yang bertanya seperti itu. Miss izinkan kalian menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Bali. Ya, kalau kalian tidak tahu bahasa Balinya, hanya 1-2 kata yang kalian tahu, oke lah. Pakai bahasa Indonesia campur dengan bahasa Bali yang kalian tahu. Misalnya, kalau jawabannya adalah penginter acara inggih punika. Penginter acara adalah orang yang membawakan acara. Itu Indonesianya. Kalian tahu kalau orang itu anak. Anak yang itu ane atau sane. Anak, sane, membawakan, tidak tahu ya udah membawakan acara. Anak, sane, membawakan acara. Seperti itu boleh dicampur untuk menjawab tugasnya. Ya, ini untuk yang soal uraian. Khusus yang soal uraian. Nah, yang kedua, soal yang kedua itu, tugas 2-nya kalian itu adalah 20 option, pilihan ganda. Jadi, kalian menjawabnya itu bisa pilih A, B, C, atau D. Sudah? Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis. Di buku tulis bahasa Bali. Miss sudah mengingatkan untuk menyediakan 1 buku tulis untuk bahasa Bali. Mau itu dicampur dengan catatan boleh. 1 buku untuk latihan, 1 buku untuk catatan juga boleh. Ya, yang penting ada buku khusus untuk bahasa Bali. Sudah, itu kalian tulis di sana. Foto, sudah kalian foto. Setelah kalian foto, 1 per 1 tugasnya. Foto tugas 1, ganti file name-nya dengan nama tugas 1 B Bali underscore nama kalian underscore kelas kalian. Setelah itu foto lagi tugas 2, cekrek. Ganti file name. Tugas 2 B Bali underscore nama underscore kelas. Ya, jadi ada 2 tugas nanti. Kedua tugas ini harus kalian upload ke TD Smart. Tidak ada kirim-mengirim ke WA-nya Miss. Kalian kirim di TD Smart. Ya. Terkecuali nanti ada error atau bagaimana itu baru. Tapi semasih belum ada error, kalian upload di TD Smart kedua tugasnya itu. Dengan file name yang sudah Miss kasih. Sudah? Kalian boleh pakai binder boleh, buku tulis boleh. Yang penting jawabannya itu tidak hilang nanti. Sudah? Sudah ya. Untuk 2 tugasnya sudah jelas anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. 1 lagi, Miss mau kasih tahu kalian. Tugas yang Miss berikan ini baru bisa kalian download jam 2 nanti di TD Smart. Ya, bukan sekarang langsung kalian ambil, tapi nanti jam 2. Tugas akan Miss upload setelah pembelajaran ini. Mulai jam 2 siang ini bisa kalian download di TD Smart dan kalian kerjakan. Batas waktu pengumpulannya adalah dari hari ini sampai hari Jumat. Sudah? Sampai hari Jumat malam, nanti Miss tunggu. Ya, ingat di-downloadnya mulai dari jam 2 siang ini, dikerjakan langsung boleh, dikirim langsung silahkan, dan terakhir batas pengumpulannya hari Jumat. Format file yang kalian kirim, foto
adalah JPEG. Sudah? Formatnya sudah kan? Tugas 1 B Bali underscore nama underscore kelas. Tugas 2 B Bali underscore nama underscore kelas. Oke, yang lainnya sudah sip untuk tugasnya? Paham? Jempolnya dulu dong kalau paham. Kalau enggak keluar jempol, enggak paham nanti tugasnya berarti apa. Oke, sip. Nah, selain 2 tugas tadi, Miss juga mengambil nilai untuk proyeknya kalian. Ya, proyeknya kalian adalah membaca teks MC berbahasa Bali. Ya, membaca teks Ugrawakil yang ada di buku paket Wacike Sarinya kalian ini. Ya, buku paket ini halaman 9 sampai halaman 10. Sudah, halaman 9 sampai dengan halaman 10. Ya, itu ada teks Ugrawakil tentang Pemuspan Saraswati. Kenapa Miss pilih yang ini? Karena ini yang paling singkat teksnya, dia paling pendek. Yang lainnya tuh bisa panjang-panjang sekali teksnya. Jadi Miss ambil yang paling pendek. Di buku paket Wacike Sari halaman 9 dan 10. Sudah? Itu yang harus kalian bacakan nanti minggu depan. Miss ambil nilainya. Apa saja yang harus kalian penuhi syaratnya untuk membaca ini? Yang pertama, intonasinya. Bagaimana sih intonasi MC ketika dia menyampaikan susunan acara, membawakan acara. Nah, itu yang akan dicari. Yang kedua adalah ketepatan dari pelafalan kata per kata kalian. Misal, kata sameton. Ada sameton, tulisannya sameton. Artinya keluarga, saudara kalau di bahasa Indonesia. Tulisannya memang sameton, tapi dibacanya bukan sa, semeton. Ya, karena awalan di bahasa Bali dibaca se. Majalan, mejalan. Kajema diambil, kejema. Gitu. Akhiran juga begitu. Aliha, alihe, dicari. Seperti itu dia. Itu yang Miss ambil nilainya nanti. Kalau kita bisa ketemu langsung lebih lengkap dia nanti ada ekspresi, gestur tubuh. Tapi karena kita online nanti proyeknya, maka yang Miss cari nilainya adalah intonasi dan juga ketepatan pengucapan kata per kata. Sudah? Yang halaman 9 dan 10 itu dia nanti proyeknya. Sudah ya? Nah, mengenai tugasnya kalian, yang tugas 1, uraiannya itu kan menggunakan bahasa Bali. Ya, banyak di antara kalian yang belum paham bahasa Bali. Jadi soalnya pasti bingung, ini maksud pertanyaannya apa ya? Terutama uraian, karena akan menjelaskan dari pertanyaannya itu. Nah, Miss akan memberikan kalian terjemahan dalam bahasa Indonesianya sekarang. Jadi kalian silahkan siapkan buku tulis atau buku orek-orek boleh untuk ini dan juga alat tulis. Silahkan kalian tulis bahasa Indonesianya. Ketika nanti kalian mendownload tugasnya dalam bahasa Bali, oh ada bahasa Indonesia yang dikasih sama Miss Lia. Nah, jadi bisa mengerjakan. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Misalkan share screen sekarang, ya. Nah, tugasnya kalian adalah ini. Oke. Kita letakkan di sini dulu. Nah, ini adalah teks pengantar acaranya, yaitu tentang perpisahan sisio kelasio. Ya, sisio kelas 9 maksudnya. Kelasio itu. Oke, ini 10 soalnya. Tugas 1, nyaurin pitaken. Tugas 1, menjawab pertanyaan. Saurin pitaken ring suar puniki. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Sudah? Miss akan mulai ya anak-anak, siap?
Kalian sudah siap? Ya, kita mulai. Nomor 1. Kalau ada yang ketinggalan bisa raise hand nanti atau chat ya. Sireke sane boleh uleman dawak perpisahan sisya kelasnya. Sudah. Siapakah yang mendapatkan undangan ketika perpisahan siswa kelas 9? Siapa saja undangannya? Nanti bisa kalian temukan jawabannya di teks. Sudah? Siapakah yang mendapat undangan ketika perpisahan siswa kelas 9? Oke, Arya silahkan. Diulang, Miss. Oh iya, nomor 1 ya. Siapakah yang mendapat undangan ketika perpisahan siswa kelas 9? Sudah? Siapakah yang mendapat undangan ketika perpisahan siswa kelas 9? Sudah? Selanjutkan nomor 2. Sapunapike dudunan acara perpisahan siswa kelasnya punika. Ya. Bagaimana susunan acara perpisahan siswa kelas 9 tersebut? Bagaimanakah susunan acara perpisahan siswa kelas 9? Sudah? Yang nomor 2 ini yang ditanya adalah susunan acaranya. Susunan dari acara perpisahan yang di atas ini. Arya, silahkan. Yang tadi itu, Miss. Yang nomor 1 atau nomor 2? Bukan itu. Sudah ke nomor 2 tadi. Ini masih belum saya turunin. Oh, yang nomor 2. Resen barusan tuh yang tadi nomor 1 tuh belum saya turunin tuh. Oh gitu, oke. Miss kira mau nanya lagi. Ya, yang nomor 3. Napike suksman kruna panguntap ring dudunan acara. Apakah arti dari kata panguntap pada susunan acara? Arti kata penguntap, itu aja deh tulis. Arti kata penguntap. Sudah? Nomor 4. Rikala acara napi kemanten patut kedagingin panginter acara. Ya, acara apa saja yang memerlukan seorang MC? Yang nomor 4. Acara apa saja yang memerlukan seorang MC?
Sudah, nomor 4. Acara apa saja yang memerlukan seorang MC? Kalau begitu, lanjut nomor 5. Napi mawinan sadurung acara kekawitin, panginter acara patut ngodar dudunan acara. Kenapa sebelum acara dimulai, MC harus menyampaikan susunan acara? Kenapa sebelum acara dimulai, MC harus menyampaikan susunan acara? Sudah? Sekali lagi, kenapa sebelum acara dimulai, MC harus menyampaikan susunan acara? Sudah? Yang nomor 6. Nomor 6. Napi geginan panginter baos. Apa tugas dari seorang MC? Apa tugas MC gitu coba boleh. Apa tugas MC? Sudah, nomor 6, apa tugas MC? Yang nomor 7, yening pangenter acara ring Bali, bahasa napi sane kanggen. Sudah. Bahasa apa yang digunakan oleh seorang panginter acara? Bahasa apa yang digunakan oleh seorang panginter acara? Sudah? Yang nomor 7, bahasa apa yang digunakan oleh seorang panginter acara? Nomor 8. Sudah, nomor 8. Acara indik napi sana kebawas oleh panginter acara ringajeng. Acara apa yang dibawakan oleh MC pada teks di atas? Acara apa yang dibawakan oleh MC pada teks di atas? Sudah? Yang nomor 9. Sira kemanten sane pulih amongan ngodar sembrama wacana ring teks punika. Siapa saja yang mendapatkan tugas menyampaikan pidato sambutan di teks tersebut? Siapa saja yang mendapat tugas menyampaikan pidato sambutan pada teks tersebut?
Sudah? Siapa yang mendapat tugas menyampaikan pidato sambutan pada teks tersebut? Terakhir nomor 10. Apa arti kata penguntat pada susunan acara? Apa arti kata penguntat? Penguntat. Arti kata penguntat pada susunan acara. Sama dong, Miss. Hmm? Kayak nomor 3. Kalau yang nomor 3 itu penguntap pakai P. Kalau yang nomor 10 itu penguntat pakai T. Beda loh ya, penguntap sama penguntat. Oke, sudah yang ini? Oke, sudah ya? Ada yang tertinggal? Biar bisa Miss ulang. Kalau tidak, Miss anggap sudah sip ya. Tidak ada yang tertinggal. Miss lanjutkan sekarang. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, itu tadi tugasnya kalian. Sudah Miss berikan terjemahannya. Terus sekarang Miss akan lanjutkan ke ini. Nah, kita akan mulai lagi di penginter acara ini. Materi yang sekarang adalah tentang imba kruna ring teks penginter acara ya. Ya ini dia. Nggak kelihatan ya? Oke, taruh di sini aja deh. Dia tertutup. Oke, seperti ini saja. Imba kruna ring teks penginter bos. Miss jelaskan ini, silahkan kalian catat. Nanti ini yang akan kalian gunakan untuk menjawab tugas-tugasnya kalian. Ya, karena ada beberapa jawaban di tugasnya itu di luar teks. Jadi ini bisa jadi panduan nanti untuk kalian juga. Jadi silahkan dilengkapi catatannya. Sambil kalian mencatat, sambil dengarkan Miss ngomong. Oke. Imba kruna ring teks penginter bos artinya adalah contoh kata yang terdapat pada teks MC berbahasa Bali. Ada 20 contoh. Yang pertama, penguntap. Penguntap pakai P. Ya, pemungkah atau pemahbah. Dia tiga punya istilah. Penguntap pakai P, penguntap, pemungkah, pemahbah. Ya, ditulisnya A dibaca E. Pe. Ketiga-tiga ini artinya sama, yaitu pembuka. Sudah? Penguntap, pemungkah, pemahbah. Artinya pembuka. Sudah? Yang kedua adalah uleman atau atiti. Para uleman sanewang yang titiang, para atiti sanewang yang titiang. Nah,
itu sama, artinya undangan. Para undangan yang saya hormati. Ya, selain undangan bisa juga disebut hadirin. Oke, sudah? Yang ketiga adalah mesandekan. Mesandekan ini adalah acara istirahat. Entah itu dia menikmati kudapan yang disediakan atau menikmati makan siang. Nah, itu mesandekan. Istirahat, ada jeda dia artinya. Sudah? Yang keempat, sembramawacana. Sembramawacana itu artinya kata sambutan. Sudah? Kata sambutan. Entah itu kata sambutan dari kepala sekolah, kata sambutan dari perwakilan siswa, atau perwakilan orang tua siswa, atau bupati, gubernur, camat. Nah, itu sembramawacana. Sambutan. Atau dia juga bisa disebut pidato sambutan. Nah, berikutnya adalah atur piuning. Atur piuning di sini berarti laporan. Laporan apa? Bukan laporan yang dijilid tebel, bukan. Ketika ada acara, contoh ya, ulang tahun sekolah. Ada ketua panitia dan juga pengurus-pengurusnya, ya, panitia-panitia lain. Nah, acara sudah berlangsung dan tibalah di seremonialnya. Itu pasti ada MC menyebutkan atur piuning manggala karya, laporan dari ketua panitia. Laporannya yang bagaimana? Bagaimana jalannya acara itu, berapa biaya yang sudah keluar, yang sudah habis, acara apa saja yang ada, pesertanya siapa, kalau ada lomba-lomba apa saja, pemenangnya siapa, hadiahnya apa. Nah, itu yang dilaporkan oleh ketua panitia, ya, pas acara seremonialnya. Maka atur piuning itu adalah laporan. Lalu, nayaka praja. Nayaka praja ini adalah orang-orang yang bekerja pada lingkungan pemerintah. Atau kalau singkatnya, kita sebut saja staf pemerintahan. Sudah, staf pemerintahan. Berikutnya, manggala karya. Nah, manggala karya ini adalah ketua panitia. Sudah? Manggala karya ini ketua panitianya. Jadi atur piuning itu laporan, manggala karya ketua panitia. Atur piuning manggala karya. Kalau ada yang seperti itu, disebutkan oleh MC, pasti si ketua panitia maju melaporkan kegiatan yang sudah berlangsung. Nah, ini ada penguntat atau pemuput. Tadi penguntap, sekarang penguntat. Pakai T belakang ya. Bisa juga disebut pemuput. Artinya adalah penutup. Sudah penutup? Penglila cita. Penglila cita ini adalah acara hiburan. Ya, kalau sudah si MC atau pengintar acara ini, acara saneka penguntat inggih punika penglila cita. Nah, penglila cita ini pasti acara hiburan. Entah di dalam acara itu ada lawak, drama, tarian, karaoke, nyanyi, dan lain sebagainya. Itu acara hiburan atau penglila cita. Ya, berikutnya adalah sang yajemana. Kalau manggala karya itu ketuanya, yajemana ini adalah panitianya. Di bawah ketua. Ya, yang membantu ketua menyiapkan acara itu adalah panitia acara. Maka disebutnya sang yajemana. Lalu ada swasti prapta. Swasti prapta ini artinya selamat datang. Ya, biasanya kalau MC itu setelah dia lunas perhatian, lunas uratian atau mohon perhatian, pasti ada mengucapkan swasti prapta. Ya.
Swasti prapta aturang titiang antuk sepengrauh ratu idadane sarang sami. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin yang kami hormati. Swasti prapta, selamat datang. Ya. Ke saya gayang, disediakan. Misalnya, durus unggahang bogo samatra sane sampun ke saya gayang. Silahkan nikmati kudapan yang sudah disediakan. Ke saya gayang ini artinya disediakan. Sudah? Lalu ada dudonan. Dudonan ini adalah susunan. Ya. Dudonan acara, susunan acara. Itu dudonan karya, susunan acara juga atau susunan kegiatan. Yang jelas, dudonan ini artinya susunan. Sudah? Pamilet. Nah, pamilet di sini artinya peserta. Pamilet lomba, peserta lomba. Pamilet seminar, peserta seminar, dan lain-lain. Pamilet itu adalah peserta. Sudah? Lalu setelah pamilet ada ngodar. Ngodar ini artinya membawakan, membacakan, atau menyampaikan. Itu tergantung konteks. Ketiga-tiganya juga masuk dia. Sudah? Ngodar dudonan acara. Membacakan susunan acara. Atau menyampaikan susunan acara. Bisa. Kalau membawakan susunan acara nggak cocok dia, berarti dua ini yang masuk. Tergantung sekarang kalimatnya seperti apa. Ya, ngodar biasanya kalau MC itu sebelum dia mulai acara pasti ngodar dudonan acara. Agar apa tujuan ngodar dudonan acara? Agar para undangan mengetahui jalan acara yang diikutinya hari itu. Ya, bagaimana sih susunan acara dari A sampai Z? Seperti itu. Itu pentingnya. Piranti. Piranti ini berarti alat. Piranti nyurat aksara Bali. Alat untuk menulis aksara Bali. Pertama, pensil. Dua, menghapus. Ketiga, buku tulis. Nah, itu misalnya. Piranti itu alat atau sarana. Lalu ada sesolahan. Sesolahan ini sering sekali kalian dengar. Sesolahan Panyembrahma, sesolahan Sekar Jagat. Itu artinya tarian. Ya. Pinaka pemungkah acara pacangkatur sesolahan Panyembrahma. Ya, sebagai acara pembuka akan dipersembahkan tarian Panyembrahma. Nah, itu sesolahan, tarian artinya. Oke, ini imba kruna ring teks panjang terbawas. Nah, silahkan ditulis kalau sudah biar bisa lanjut nanti ke contoh seorang pengantar acara. Bis sudah sediakan kalian videonya, video tentang pengantar acara. Silahkan disimak, disaksikan agar kalian punya bayangan bagaimana caranya membaca atau menyampaikan teks pengantar acara di halaman 9 dan 10 ini. Sudah, sampai di sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, kasih Miss jempolnya biar bisa Miss lanjut. Kalau sudah, dia kasih Miss jempol, Miss lanjutkan ya. Oke, Miss lanjut. Nah, ini adalah imbe teks pengantar acara. Indayang piar sayang imbe teks pengantar acara ringsor. Silahkan kalian saksikan contoh dari seorang pengantar acara di bawah ini ya.
Video puniki kaunggahang mata tujuan pangda alit-alit teh uning sapunapi tata cara ngodar teks kurang S-nya MC ngangge bahasa Bali. Tujuannya adalah agar kalian ini tahu bagaimana tata cara menjadi seorang MC menggunakan bahasa Bali. Oke. Silahkan disaksikan, Miss putar sekarang.
Ya, itu contoh seorang pengantar acara dalam bahasa Bali. Bagaimana dia menggunakan agam-agaman seorang pengantar acara. Nah, kalian sudah menjelaskan agam-agamannya ada 4. Ya. Tampak luar yang pertama adalah performance. Performance dari seorang pengantar acara atau MC. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat dulu penampilan si MC-nya ini. Kita sesuaikan dengan agam-agamannya. Oke. Lihat penampilannya. Ya, tampak luarnya dulu. Rapi. Karena ini adalah MC yang menggunakan bahasa Bali. Nih, acaranya acara adat. Jadi dia menggunakan kebaya, kamen, dan selendang. Rambutnya juga tidak digerai asal-asalan. Tapi rambutnya digelung seperti ini. Ya, rapi. Ada bunga di sampingnya. Nah, wajahnya dirias sedikit agar terlihat menarik. Inilah maksudnya performance MC ini agar terlihat menarik. Ya, dari segi penampilan dulu. Sehingga mampu menarik perhatian dari para hadirin atau para undangan. Sampun. Setelah hadirin itu melihat performance-nya, penampilannya dulu, baru yang didengarlah suaranya. Apakah suaranya si MC ini merdu, cempreng, ngebas, dan lain-lain. Bagaimana intonasinya, ketika dia memenggal kata per kata, bagaimana sudah sesuai atau tidak, tanda baca, ya, lembut sekali dia membawakan. Nah, semakin tertalirlah orang untuk memfokuskan perhatian pada si MC. Nah, itu maksudnya. Ya, setelah intonasi, bagaimana MC ini membawakan acara agar suasananya itu menjadi hangat, tersampaikan semuanya. Ya, dari segi sikap juga. MC ini tidak hanya membaca teks, tapi dia juga melihat para undangan. Contoh, ketika dia menyebutkan Sane Wangyang Titiang, Camat Denpasar Barat utawi Sane Ngangganin, bukan hanya membaca seperti ini, baca teks. Kan? Tapi dia melihat baru menyapa para undangan. Itu sikapnya. Oh, camat sekarang. Sane Wangyang Titiang, Camat Denpasar Barat utawi Sane Ngangganin. Kontak mata dengan undangan dan juga tersenyum agar undangan itu merasa dihargai. Itu yang penting. Ya, itu sikapnya. Berarti ada sopan santunnya. Ketika meminta si undangan ini untuk maju ke podium misalnya membawakan sembrama wacana. Contoh, sane mangken kelandurang antuk sembrama wacana saking Camat Denpasar Barat. Majang ring Bapak Camat lurus sang titiak. Tunjuk dia, tetap dia senyum, berarti dia tahu, oh di saya yang dimaksud sama si MC. Kalau misalnya MC-nya tidak melihat undangan, dia malah membaca. Sane mangken sembrama wacana saking Bapak Camat Denpasar Barat. Bapak Camat lurus sang titiang. Membaca gitu aja, nggak dilihat camatnya, kan merasa kurang dihargai camatnya. Kayaknya sepertinya maksudnya bukan saya, karena saya tidak dipandang oleh si MC. Nah, itu nanti tersinggung tamunya. Ya, dari segi sikap ada kontak mata. Lalu dari segi bahasa. Nah, bahasa yang digunakan oleh MC ini, oleh pengantar acara ini adalah bahasa Bali alus. Bukan hanya bahasa Bali, tapi bahasa Bali alus. Kalau bahasa Bali aja, ada yang andap, ada yang agak kasar, dan lain-lain. Tapi ini yang alus yang dipakai. Karena acaranya ini melibatkan orang banyak. Ya, bahasanya juga harus bahasa yang sopan. Jadi, bahasa Bali alus. Itu dari segi bahasa. Berarti si MC ini sudah dia memahami bahasa Bali alus. Sehingga dia bisa menyampaikan, membawakan acara maksudnya dengan bahasa Bali yang baik dan benar. Ya. Lalu dari segi fakasfin, pengetahuan, MC itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Jangan hanya 1-2 pengetahuan tapi sudah merasa diri paling pintar. Ya. Kalau acara seperti ini tidak ada interaksi, pasti bisa lah. Ya, hanya membaca teks, menyebutkan acara satu persatu. Tapi ketika kalian menjadi MC atau pemandu acara dialog interaktif, ini yang benar-benar menuntut kalian agar memiliki wawasan yang luas.
Karena topiknya bukan hanya tentang kesehatan, bukan hanya tentang pendidikan, tapi topiknya itu global. Apa saja bisa masuk nanti di dialog itu ya. Meskipun topiknya hanya ekonomi, tapi kadang-kadang juga ada penanya yang memberikan pertanyaan di luar itu. Nah, itu yang memerlukan pengetahuan yang luas bagi seorang MC. Ya, terlebih ini acara dialog interaktif. Tapi kalau acaranya seperti ini, satu acara saja hanya menyebutkan acaranya satu persatu susunannya, itu masih bisa. Ya, nah itulah 4 agam-agamannya. Selain agaman, MC ini yang pertama tadi dia juga nunas uratian. Ya, nunas uratian, memohon perhatian agar para hadirin itu fokusnya terpusat pada si MC dan acara. Jangan sampai sibuk main handphone sendiri atau ngobrol dengan teman di sampingnya atau malah membaca koran. Nah, itulah fungsinya nunas uratian. Memusatkan perhatian para undangan kepada MC dan juga jalannya acara yang berlangsung. Lihat contohnya. Inggih titian nunas uratian majengring ide dane sareng sami. Riantukan acara sane mangken jagi kekawitin. Itu dia caranya memohon perhatian. Ya, setelah memohon perhatian, apa yang dia ucapkan lagi? Kita lihat lagi. Ternyata ada salam pembuka, Om Swastiastu, atau bisa juga Shalom, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga acaranya ya. Atau Rahajang Siang juga boleh, Rahajang Semeng, Rahajang Wengi, Rahajang Sore, silakan. Setelah dia mengucapkan salam dan nunas uratian, selanjutnya setelah dia nunas uratian dan juga mengucapkan salam, dia menyapa para undangan. Caranya sama seperti tadi. Lihat dulu teksnya, ucapkan dan kontak mata tersenyum dengan undangan. Itu. Setelah ini, maka lanjutlah dia ya, ini dia juga mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan sehingga bisa berada di sana mengikuti acara bersama undangan yang lain. Ya. Ya, setelah itu dia mengucapkan swasti prapte. Nah, selamat datang kepada para undangan. Tuh, ini contoh nyatanya. Setelah itu dia juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan juga menyebutkan acara apa sih yang berlangsung hari itu.
Ini caranya dia menyebutkan susunan acara. Ya, mungguin kawentenan dudunan acara rahina mangkin inggih punika. Ka pertama pemahbah. Nah, ada yang menyebutkan pemahbah, ada yang menyebutkan pemungkah, ada yang menyebutkan penguntap pakai P. Ya, sama dia pembuka artinya. Sudah Miss jelaskan tadi. Nah, setelah dia mengucapkan ini, lunas uratian, salam, pangayu bahagia, ucapan rasa syukur, swasti prapte, nyapa undangan, menyebutkan susunan acara, maka lanjutlah dia acara inti. Acara intinya apa? Ya ini sampai terakhir pemuput. Nah, itu yang pentingnya ya. Kenapa Miss harus menyebutkan susunan acara? Bolehkah tidak disebutkan? Boleh-boleh saja tidak disebutkan. Tapi resikonya adalah para undangan tidak tahu acara apa saja yang akan berlangsung pada hari itu. Ya, terlebih kalau misalnya si undangannya itu mendapatkan tugas membawakan pidato sambutan, dia tidak tahu kapan sih saya harus maju. Nah, bingung dia. Kalau sudah disebutkan susunan acaranya, dia jadi ada bayangan. Misal, yang pertama itu pemungkah, ya pembuka. Setelah pembuka ada pembacaan doa. Setelah bacaan doa Indonesia Raya mengheningkan cipta. Baru sembrama wacana Pak Camat. Nah, si camat ini kan dia punya bayangan, oh saya sembrama wacananya berarti setelah mengheningkan cipta. Dia bisa siap-siap artinya. Kalau tidak disebutkan, bingung dia kapan sih saya harus maju. Nah, dia nggak tahu jadinya. Ya, itu pentingnya. Setelah itu adalah acara-acara berikutnya. Oke, dia mempersilahkan seseorang untuk menaik itu bisa pakai duru sang titiang, galahe katur dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Jadi intinya sebelum memulai acara yang sangat harus disampaikan oleh MC itu ya ini tadi lunas uratian, salam pembuka, ucapan selamat datang, nyapa para undangan, nyarce dudunan acara, nyebutkan susunan acara. Ya, rasa syukur itu bisa dimasukkan. Mengucapkan swasti prapto juga. Ya, itu sebelum memulai acara. Ketika sudah memulai acara, ya gampang. Tinggal sampaikan satu persatu acaranya. Ini selesai ini, dan ini. Nah, ketika nanti kalian bisa ambil nilainya untuk membacakan teks ini, kalian tidak perlu menunggu lama. Karena tidak ada acara, kita simulasi saja. Misalnya ya, kalian sebutkan pre-memory. Ya, misalnya, acara pertama ingin punika katur sesolahan panyembramo. Acara pertama yaitu tari panyembramo. Kepada para penari dan penambuh disilahkan. Pre-memory. Lanjut lagi acara yang kedua. Nah, itu untuk kalian minggu depan. Ya, karena kita tidak ada acaranya, kita hanya simulasi untuk mencari nilai. Jadi sebutkan pre-memory saja. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira anak-anak mengenai tugasnya, proyeknya, materi ugrawakyanya ini? Silakan raise hand, ditanyakan dulu agar nanti tidak bingung ketika mengerjakan tugasnya. Ya, silakan Panji. Miss, itu pengumpulan tugasnya ada 2 portal yang berbeda gitu, Miss. Oh tidak. Kalau misalnya pengumpulan tugasnya, kalian jadi satu sama TD Smart ya. Hanya saja yang tugas 1 upload di tugas 1, yang tugas 2 upload di tugas 2. Itu saja. Dia sudah berderet kok. Oke, Miss. Sama-sama. Ada lain lagi yang ingin ditanyakan anak-anak agar lebih jelas? Jam 2. Sudah jelas semua? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, sudah jelas berarti ya. Kasih jempolnya dulu kalau sudah mengerti semua.
Saya nggak kuning, saya putih. Oke, sip. Kalau begitu, karena waktunya sudah habis, terima kasih untuk hari ini. Ingat tugasnya mulai jam 2. Mulai jam 2 ya. Nah, untuk teks tugasnya ada di TD Smart kok. Dia jadi satu file, teks dulu baru soalnya. Jadi kalian tenang saja. Oke, silahkan dipantengin juga TD Smartnya mulai jam 2. Ya, kalau misalnya ada kesulitan untuk mengunduh, filenya tidak bisa terbuka, nanti sampaikan langsung ke wali kelas atau ke Miss ya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sampai bertemu minggu depan kita mengambil nilai KI 4 ya. Jangan lupa dipelajari ini teks halaman 9 sampai halaman 10. Oke, sampai bertemu minggu depan.